Setelah Liu Ruyan menerima lamaran orang lain, aku bersiap untuk pergi diam-diam. Sesuai keinginannya, aku tidak lagi berputar-putar di sekitarnya. Apalagi menghalanginya menikah dan punya anak. Namun, pada hari pernikahan itu, Liu Ruyan kabur dari pernikahan dan mengejar ke bandara. Hong Zhuo juga menghentikanku. Aku mengerutkan kening. Menatapnya dengan sedikit jengkel. Bukankah ini hasil yang kau inginkan? Kenapa sekarang menangis? Profesor, aku sudah mempertimbangkannya dengan matang. Aku bersedia pergi ke Jerman untuk belajar melalui telepon. Nada suara profesor di seberang sana penuh dengan sukacita. Dengan sungguh-sungguh berpesan yang baik. Formulir aplikasi Xiao Chuan. Kau isi dan kirim ke Boli. Kira-kira 1 bulan lagi daftar beasiswa pemerintah akan keluar. Manfaatkan waktu ini untuk mengurus visa. Dan berkumpul dengan keluargamu. Setelah pergi ke Jerman untuk melanjutkan S2 dan S3. Kau mungkin akan sulit untuk kembali ke negara ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengobrol dengan keluarga dan teman-teman. Ucapkan selamat tinggal, aku mengangguk. Menunjukkan bahwa aku tahu. Setelah telepon ditutup, aku kembali ke kamar tidur dari ruang tamu. Tanpa sadar melihat ke arah komputer. Foto bersama yang ada di atas meja. Di dalam foto, air hujan bergemericik mengenai kaca jendela. Liu Ruyan yang berusia 23 tahun memegang payung. Dengan wajah penuh senyum. Memandangku yang berusia 13 tahun. Memeluk kucing jalanan dan berlari di bawah terik matahari. Matahari yang terik menyengat tubuhku. Seluruh tubuhku bermandikan keringat. Kucing kecil itu diam-diam berbaring di pelukanku. Bersama-sama masuk ke tempat teduh di bawah payung. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Aku masih ingat betapa senangnya aku ketika dia setuju aku mengadopsi kucing kecil itu. Sayangnya, aku dan Liu Ruyan tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Memikirkan hal ini, ada sedikit kesedihan yang terpancar di mataku. Pada usia 13 tahun, keluargaku mengalami kecelakaan mobil di jalan tol. Orang tua meninggal di tempat. Namun, aku dilindungi oleh ibuku di dalam pelukannya. Untungnya aku selamat. Kemudian, Liu Ruyan membawaku kembali ke keluarga Liu dan merawatku di sisinya. Keluarga Liu tidak setuju saat itu. Tetapi dia sangat bersikeras. Bahkan rela melepaskan cita-citanya menjadi guru. Dan pulang untuk mewarisi perusahaan. Mungkin karena kasihan padaku. Dia selalu membawaku bersamanya setiap saat. Dan melakukan semuanya sendiri. Karena orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil. Aku menderita PTSD dalam kesibukanku untuk berangkat dan pulang sekolah. Dia juga mengantarku dan menjemputku secara pribadi. Tanpa peduli hujan atau badai. Setiap kali melihat sesuatu yang baru dan menarik. Dia membelikannya untukku. Dia seperti ini dari hari ke hari. Aku tumbuh perlahan di bawah bimbingannya. Karena toleransi dan kasih sayangnya padaku. Aku menyukainya sejak aku sedikit mengerti tentang dunia. Di usia 18 tahun, Liu Ruyan mengadakan pesta ulang tahun besar untukku. Malam itu dia mabuk. Aku membantunya kembali ke kamar untuk beristirahat. Melihatnya menatapku dengan senyum di bibirnya. Aku tidak bisa menahan diri untuk membungkuk dan menciumnya. Detik berikutnya, dia sangat terkejut. Dan mendorongku dengan ekspresi malu. Aku tidak mengerti maksudnya. Hanya merasa bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Dan mengambil kesempatan untuk menyatakan perasaanku padanya. Tapi Liu Ruyan hanya merasa itu konyol. Dia berbicara dengan suara serak. Yao Tingchuan. Tahukah kamu bahwa aku adalah gurumu? Aku menyuruhmu memanggilku guru. Tapi kamu hanyalah guruku di SMP dulu. Sekarang aku sudah kelas 3 SMA. Kamu bukan lagi guruku saat ini. Sekarang masih mengelak. Liu Ruyan memasang wajah dingin. Bagaimana mungkin kamu menyukaiku? Dia tidak percaya kamu baru 18 tahun. Sekarang sama sekali tidak bisa membedakan antara hubungan guru-murid dan cinta. Juga tidak mengerti apa itu menyukaiku. Melihat wanita di depannya dengan ekspresi pasti ini. Matanya memerah. Menggelengkan kepala.
Aku hanya menyukaimu. Jika kamu merasa aku masih kecil sehingga kamu menolakku. Kalau begitu akan kuberitahu. Aku sudah dewasa. Aku bisa membedakan apa itu cinta. Apa itu hubungan guru dan murid? Mengerti apa itu suka dan apa itu cinta. Bagaimana pertengkaran ini berakhir? Aku sudah tidak ingat lagi. Tapi sejak saat itu setiap kali ulang tahunku, aku akan menyatakan cinta padanya sekali. Liu Ruyan setiap tahun akan menolakku sekali. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk menyerah. 20 hari lagi adalah ulang tahunku yang ke-25. Tapi kali ini aku tidak berencana untuk menyatakan cinta lagi. Karena setengah tahun yang lalu, Liu Ruyan membawa tunangannya kembali. Dan memperkenalkannya padaku. Hatiku sangat sedih. Namun tetap menahan air mata. Bertanya padanya apakah dia ingin menggunakan tunangannya untuk memprovokasiku. Agar aku menyerah. Liu Ruyan melirikku dengan acuh tak acuh. Nada bicaranya sangat dingin. Jangan terlalu percaya diri. Usiaku sudah cukup. Sudah waktunya untuk menikah. Dia melangkah melewatiku. Menggandeng tangan tunangannya. Ekspresinya tenang. Aku menangis sepanjang malam. Pikiranku kacau balau. Terus memikirkan hal-hal yang terjadi selama bertahun-tahun ini. Saat hari mulai terang, profesor bertanya padaku. Xiao Chuan, apakah kamu ingin belajar di Jerman? Jurusanmu ini agak khusus. Hanya belajar sampai sarjana di dalam negeri tidak ada gunanya. Aku menyarankan untuk melanjutkan S2 dan S3 di alma materku. Bagaimana menurutmu? Aku tidak menjawab. Profesor terdiam sejenak. Melanjutkan. Sebagai seorang pria sejati, jangan terlalu terpaku pada urusan cinta. Menjadi pengecut. Tidak rela meninggalkan rumah. Tidak ingin belajar lebih banyak di luar negeri? Aku terdiam. Sementara profesor menghela nafas pelan. Xiao Chuan, kamu sangat berbakat. Aku benar-benar tidak tega melihatmu menyia-nyiakan bakat ini. Dengarkan guru dan belajarlah lebih banyak saat kamu masih muda. Itu benar? Aku mengangkat kepalaku. Dengan tatapan yang mantap. Terima kasih, Profesor. Aku ingin mempertimbangkannya beberapa hari lagi. Karena aku tidak ingin meninggalkan Liu Ruyan. Ingin mencoba lagi dengan keras. Namun, selama setengah tahun ini, dia seolah-olah memamerkan. Sesekali membawa tunangannya, Xie Chen, muncul di hadapanku. Bergandengan tangan dan berpelukan. Berciuman. Melakukan hal-hal intim yang hanya dilakukan oleh pasangan. Tadi malam, dia bahkan menginap. Di depanku, dia membawanya kembali ke kamar. Aku duduk menangis di lantai bawah sepanjang malam. Sampai pukul 2 dini hari aku melihat lampu di kamarnya padam. Mendengar suara ambigu yang samar-samar dari dalam. Aku menutupi mulutku dengan erat. Air mata jatuh tanpa suara membasahi lantai. Saat itu, akhirnya aku memutuskan untuk menyerah menyukai Liu Ruyan. Menyerah untuk tinggal di dalam negeri. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari luar. Memecah pikiranku. Aku mendengar suara itu dan mengangkat kepalaku. Tepat bertemu pandang dengan Liu Ruyan. Melihatku duduk sendirian di sofa ruang tamu. Dia tanpa sadar mengangkat teleponnya dan melihatnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat tengah malam. Dia mengerutkan kening sedikit. Tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan langsung naik ke atas. Dari awal hingga akhir tidak ada sapaan. Dingin seperti orang asing. Karena orang tuaku mengalami kecelakaan mobil di malam badai. Sejak saat itu, aku memiliki trauma psikologis terhadap malam badai. Setiap kali cuaca ada petir, Liu Ruyan selalu berusaha berada di sisiku. Bahkan pernah saat sedang dinas di luar kota. Pulang di tengah jalan. Menemaniku. Dulu, setiap kali dia sibuk, dia akan ingat untuk pulang di malam hujan untuk menenangkanku tidur. Tapi sekarang dia jelas tahu aku tidak. Dia akan tidur tidak nyenyak. Namun tetap membawa pria lain pulang. Hatiku terasa perih.
Tapi aku tetap tidak bisa menahan diri untuk memanggilnya. Guru makan malam. Liu Ruyan tidak menoleh. Suaranya sangat dingin. Aku dan guru priamu sudah makan bersama. Kukatakan sekali lagi. Kamu tidak perlu menungguku. Nada terakhirku tertutup oleh suara bantingan pintu yang keras. Hatiku juga ikut bergetar. Dia merasa tenggorokannya tercekat. Dulu Liu Ruyan tidak pernah berbicara padaku dengan nada seperti ini. Dia sangat memanjakanku. Bahkan jika pekerjaannya sedang sibuk, dia akan bergegas pulang, menemaniku makan. Bahkan saat perjalanan dinas pun dia selalu menyempatkan diri. Karena takut aku tidak makan tepat waktu sendirian. Dan menimbulkan penyakit. Selama 10 tahun, tidak ada pengecualian, tapi sejak pengakuan cintaku yang pertama, semuanya berubah. Dia mulai secara aktif menjaga jarak dariku. Terus-menerus lembur dan melakukan perjalanan dinas. Menghindari pertemuan denganku. Dan tidak lagi memberiku kejutan atau hadiah apapun. Menarik kembali semua perlakuan istimewanya padaku. Dan setelah Xie Chen muncul, tatapannya padaku menjadi semakin dingin. Seperti orang asing. Aku mengerti alasannya tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya bisa mengambil sumpit. Mengambil lauk yang hampir dingin. Menelannya seperti mengunyah cabai. Satu meja penuh. Tapi aku hanya bisa merasakan rasa pahit dari hidangan itu. Dengan susah payah aku makan beberapa suap. Aku membereskan semuanya. Baru berjalan ke depan pintu kamarnya. Dengan lembut mengetuk pintu Liu Ruyan. Dengan mengerutkan kening tanpa membuka pintu. Nadanya masih lumayan. Bukankah sudah kubilang kalau tidak ada apa-apa? Jangan ganggu aku. Aku mengerutkan bibirku. Jari telunjuk dengan kuat mencengkeram ujung bajuku. Guru. Aku ingin ganti kamar. Mata Liu Ruyan memancarkan sedikit keheranan. Tapi dia tidak mempedulikan masalah ini. Kamu mau pindah ya sudah. Aku mengangguk. Aku secara otomatis menuju kamar tidur. Melihat jendela besar dari lantai ke langit-langit dan berbagai perabotan indah. Kamar ganti yang penuh dengan pakaian dan tas. Hatiku merasakan sedikit linglung. Kamar tidur ini adalah seluruh villa. Area terbesar. Pencahayaan terbaik. Dulu kamar tidur Liu Ruyan. Aku pindah ke keluarga Liu. Hari ini, dia secara sukarela memberikan kamar tidur ini kepadaku. Mengusap rambutku. Berkata, pangeran kota kami harus tinggal di rumah terbaik. Sekarang aku akan pergi. Xie Chen. Mungkin kapan saja akan pindah masuk. Aku, seorang anak angkat yang tinggal sementara. Kualifikasi apa yang aku miliki untuk tinggal di kamar tidur utama yang disediakan pemilik? Dan aku mengganti kamar terutama untuk mempersiapkan kepergian. Sekaligus mengenali identitasku sendiri. Keesokan harinya siang. Aku memindahkan semua barang ke kamar di ujung lorong. Dulu ini adalah ruang penyimpanan tempat aku menyimpan barang-barang. Setelah membersihkan kamar, aku memegang materi yang dikirimkan profesor. Turun ke bawah untuk mengurus visa. Dia menatap ruang tamu. Aku tersenyum dan mengangguk. Tidak menyapa dengan antusias seperti dulu. Liu Ruyan tidak terbiasa. Rumahku yang tenang ini melihatku menunduk dan patuh. Diam-diam berjalan keluar. Selalu merasa aku sepertinya banyak berubah. Selalu merasa aku akan pergi. Hujan sangat deras. Kamu mau pergi kemana? Aku akan mengantarmu. Aku sudah lama tidak mendengar dia peduli padaku, aku sedikit terkejut. Hari ini adalah Kiksi. Bukankah kamu akan pergi berkencan? Aku berbisik mengeluh, Liu Ruyan tidak mendengar dengan jelas. Bertanya lagi. Kamu bilang apa? Aku menundukkan mata. Aku dengar dari paman dan bibi. Kamu melelang jam antik seharga 50 juta. Apakah kamu berencana untuk memberikannya kepada kakak Cheng hari ini? Dia tertegun sejenak. Tanpa sadar terlontar. Bukan, itu yang kuberikan padanya. Belum selesai bicara. Bel berbunyi. Setelah pintu dibuka, Xie Chen masuk dengan pakaian bermerek.
Rambutnya yang basah dan berantakan. Sedikit menutupi dahinya dengan santai, tetesan hujan menetes di sepanjang ujung rambutnya. Rahangnya yang tegas. Dia langsung memeluk pinggang Liu Ruyan. Nada bicaranya lembut seperti asap. Hari ini Kixi, kau berencana menghabiskannya bersamaku bagaimana? Aku menundukkan kepala. Namun hatiku sangat tenang. Mungkin karena aku sudah menyerah menyukainya. Berencana untuk pergi. Mendengar mereka bercumbu mesra. Aku tidak sesakit hati seperti dulu. Hanya dengan sopan memberi jalan. Liu Ruyan juga tidak memperdulikanku lagi. Dia menggandeng Xie Chen keluar. Sekalian mengajakku bersama. Kebetulan kami juga mau keluar. Kau mau kemana? Biar kuantar. Aku tersenyum kecil. Mengangguk setuju. Terima kasih, Guru. Kali ini, aku merasa tenang. Terima kasih. Dia juga dengan tulus memanggilnya Guru. Aku relatif tertutup. Tidak suka keluar rumah. Sebagian besar waktu dihabiskan di ruang kerja. Cuaca hujan badai ini aku harus keluar. Membuatnya menjadi penasaran. Kau juga tidak punya pacar. Mau melakukan apa keluar saat cuaca seperti ini? Aku tidak tahu bagaimana mengatakan tentang rencanaku untuk belajar di luar negeri. Hanya bisa asal menjawab ada urusan. Xie Chen tidak bertanya lagi dan beralih mengobrol dengan Liu Ruyan. Di sela lampu merah, Liu Ruyan mengeluarkan lipstik yang kuberikan. Meminta Xie Chen untuk meriasnya. Xie Chen tersenyum memanjakan. Memegang wajahnya. Gerakannya lembut dan teliti. Pada saat mereka akan berciuman. Aku menutup mata di tengah jalan. Xie Chen tiba-tiba ada urusan dan harus pulang sementara. Liu Ruyan tanpa pikir panjang langsung menghentikan mobil. Dan menyuruhku turun dan naik taksi sendiri. Aku tidak terkejut. Hanya sedikit sedih. Turun dengan tenang dari mobil. Maybach hitam perlahan melaju ke depan. Meninggalkan genangan air hujan di tanah. Di tengah badai dan hujan lebat. Aku memegang payung. Melihat navigasi. Berjalan kaki sejauh 3 kilometer. Baru sampai di stasiun kereta bawah tanah terdekat. Berjalan sampai badai berhenti. Berjalan sampai cinta itu hilang. Saat naik taksi pulang ke Jiangxi. Aku memesan taksi online. Kebetulan adalah teman SMA. Kami bertukar sapa beberapa kalimat. Melihat aku memegang kalimat yang penuh kasih sayang di tanganku. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Apakah kamu akan berimigrasi? Apakah Guru Liu setuju? Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menyebut Liu Ruyan. Berpikir sejenak. Menjawab. Dia akan setuju. Bagaimanapun, dia pergi ke luar negeri untuk belajar lebih lanjut juga merupakan hal yang baik. Dia cukup kagum. Mengangguk dengan sungguh-sungguh. Memang lebih baik belajar. Ingat saat kita sekolah dulu. Dia sangat sedih padamu. Aku ingat kamu. Saat ujian bulanan pertama, kamu dilaporkan mencontek. Guru Liu tidak hanya mencari bukti. Tetapi juga membuat mereka meminta maaf secara terbuka saat marah. Kamu jatuh saat berlari di acara olahraga. Guru Liu membatalkan seminar dan tidak membukanya. Dan terbang kembali hari itu untuk menjemputmu ke rumah sakit. Kamu membantu seorang nenek menyeberang jalan dan menjadi korban pemerasan. Juga Guru Liu yang datang dengan pengacara untuk mendukungmu. Mendengarkan dia berbicara tentang masa lalu. Pikiranku juga kembali ke masa lalu. Pada akhirnya, dia berkata dengan kagum. Guru Liu benar-benar guru yang bertanggung jawab dan baik. Aku mengangguk dalam diam. Memang Liu Ruyan memperlakukanku dengan sangat baik. Jadi aku bersiap untuk melunasi semua kebaikannya selama ini sebelum pergi. Namun menurutku baginya, balasan terbaik adalah berita kepergianku. Sehingga dia tidak perlu lagi khawatir. Aku akan terus mengganggunya dan tidak melepaskannya. Setelah sampai di rumah, aku mengganti pakaianku yang basah kuyup karena hujan. Dan menyalakan kalkulator untuk mulai menghitung. Aku tinggal di keluarga Liu selama 10 tahun.
Setiap tahun pengeluaran hidup dan pengeluaran tersembunyi lainnya kurang lebih sama. Seharusnya 10 juta. Dan ada sebagian yang tidak bisa dihitung. Aku berpikir dan berencana untuk mengembalikan 2 kali lipat dari jumlah itu. Sebagai hadiah pernikahan untuk Liu Ruyan. Tanpa basa-basi lagi, aku segera menghubungi toko barang bekas. Dan mengumpulkan semua hadiah yang pernah diberikan Liu Ruyan kepadaku untuk dijual. Kemudian aku menghubungi agen properti. Dan menjual rumah tua keluarga Yao juga. Setelah melakukan semua ini, aku mulai membereskan barang-barangku sendiri. Saat aku sedang sibuk bekerja, Xie Chen tiba-tiba mengirimiku pesan dan beberapa foto. Xiao Chuan, aku dan gurumu tiba-tiba harus pergi ke Manchester untuk menonton pertandingan. Kau harus patuh di rumah sendirian dan tidak perlu membukanya. Aku tahu foto-foto itu adalah foto Xie Chen dan Liu Ruyan yang sedang bermesraan. Lagi pula setiap kali mereka berkencan, Xie Chen akan mengirim banyak foto seperti itu. Dulu, melihat foto-foto ini membuatku sakit kepala dan mata bengkak karena menangis. Tapi sekarang aku sudah memutuskan untuk hanya menganggap Liu Ruyan sebagai orang yang lebih tua. Dan tidak akan lagi terprovokasi oleh Xie Chen. Entah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Aku juga tidak ingin tahu. Dan dengan tenang membalas satu kalimat. Mengerti. Seminggu kemudian, Liu Ruyan kembali bersama Xie Chen. Begitu masuk, pandanganku langsung tertuju pada jam tangan berlian berkilauan di tangan Xie Chen. Tapi aku hanya melihatnya sekilas. Dan kemudian menundukkan mataku. Tebakanku benar. Jam tangan antik itu memang ingin diberikan kepadanya. Lalu apa yang ingin dikatakan Liu Ruyan saat ragu-ragu? Apa yang ingin dia katakan? Di depan Liu Ruyan, Xie Chen selalu bersikap ramah padaku. Dia berinisiatif mendekat. Menepuk pundakku, Xiao Chuan. Sendirian di rumah selama seminggu ini. Pasti sangat membosankannya. Aku membeli banyak barang. Lihatlah apakah ada yang kamu suka. Sambil berbicara, dia tertawa. Sambil mendorongku maju. Aku menggeleng menolak. Xie Chen menatapku dengan tatapan penuh arti. Dengan nada yang tidak jelas. Kenapa sungkan? Anggap saja ini hadiah dari Shigong untukmu. Baiklah. Mendengar kata Shigong, tanpa sadar aku mengangkat kepalaku. Dan langsung melihat banyak sekali bekas ciuman di tulang selangka Liu Ruyan. Hatiku sedikit terkejut. Di antara foto-foto yang dikirim Xie Chen, ada foto seksi Liu Ruyan mengenakan bikini. Saat itu aku tidak mengerti kenapa dia mengirim foto seperti itu kepadaku. Melihat jejak ambigu ini secara langsung, aku langsung mengerti. Menundukkan kepala dan tidak berbicara lagi. Sambil membantuku membuka bungkusan, Xie Chen mulai berbicara tentang pesta malam ini. Pesta dewasa Ruyan dan Nona. Ayo kita ajak Xiao Chuan juga. Usia mereka tidak terlalu jauh. Seharusnya bisa mengobrol dengan baik saat mendengar jamuan makan. Aku terkejut. Sejak orang tuaku meninggal dan aku tinggal di keluarga Liu, Liu Ruyan tidak pernah mengajakku keluar untuk menghadiri jamuan makan apapun. Tidak ada alasan lain. Hanya saja beberapa orang suka bergosip di belakang layar mengatakan bahwa aku membawa sial pada orang tuaku. Kali ini Liu Ruyan masih menggelengkan kepalanya. Tidak setuju. Xie Chen memeluknya sambil tersenyum. Dengan nada lembut menasihati. Dia akan bosan sendirian. Tapi aku bisa menemaninya. Liu Ruyan tertawa kecil. Menggelengkan kepala. Dengan enggan namun memanjakan menyetujui. Melihat keakraban mereka berdua, aku menundukkan kepala. Dan sudut bibirku juga membentuk senyum tipis. Di dunia Liu Ruyan, Xie Chen benar-benar keberadaan yang istimewa. Dia akan melepaskan semua prinsip yang dulu dipertahankannya demi dia. Sepertinya, guru benar-benar menyukai Xie Chen. Selama dia bisa bahagia. Bahkan jika orang yang berada di sisinya bukan lagi aku juga bisa pergi dengan tenang. Di pesta, semua orang bersulang dan bercakap-cakap. Lampu-lampu bersinar terang. Aku berdiri sendirian di sudut, memperhatikan Liu Ruyan yang minum banyak gelas anggur untuk Xie Chen.
Diam-diam meminum cola di tanganku. Beberapa gadis tersenyum dan menghampiriku. Tidak sengaja menumpahkan minuman padaku dan terus meminta maaf. Aku tidak mempermasalahkan hal ini. Berencana untuk membersihkan diri di kamar mandi. Sebelum pergi, aku menyerahkan ponselku kepada Liu Ruyan. Saat aku kembali, aku melihatnya mengerutkan kening. Menatapku dengan nada aneh, perantara properti. Dia baru saja menelepon mencarimu, aku bilang kamu sedang sibuk. Dia bilang akan menelepon lagi nanti. Mendengar kata-kata perantara properti, seluruh diriku hancur. Untungnya tidak ada hal lain. Ekspresiku sedikit lebih santai. Liu Ruyan secara alami memperhatikan emosiku yang tidak normal ini. Tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kenapa perantara properti meneleponmu? Rumahku tidak ditinggali. Sayang jika dibiarkan begitu saja. Aku ingin menjualnya, jawabku setengah benar setengah salah. Liu Ruyan tampak lega. Tidak berkata apa-apa lagi. Berbalik dan terus menghalangi minuman untuk Xie Chen. Aku juga mengambilnya kembali. Ponsel berbalik, bersiap untuk kembali ke sudut. Detik berikutnya, meja kaca di samping tiba-tiba pecah. Pecahan kaca beterbangan ke segala arah. Aku dan Xie Chen kebetulan berada di dekatnya. Hati-hati. Liu Ruyan adalah yang terdekat. Secara naluriah menarik Xie Chen ke tempat yang aman terlebih dahulu. Memeluknya dengan ekspresi gugup. Dengan suara keras, meja kaca benar-benar pecah. Aku berdiri di tempat dan tidak sempat bereaksi. Terluka oleh pecahan kaca. Darah segar mengalir keluar. Aku jatuh kesakitan di tanah. Dengan cepat mewarnai jas putih dengan warna merah. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang yang hadir. Xie Chen meskipun tidak terluka, tapi sangat ketakutan. Melihatku di tanah berlumuran darah. Namun, Liu Ruyan, yang dipeluk Xie Chen dengan ketakutan di pelukannya, hanya ragu-ragu sejenak. Kemudian membuat keputusan lagi. Kamu bawa dia ke rumah sakit. Dia menginstruksikan seorang pelayan di sampingnya. Kemudian meraih tangan Xie Chen. Sambil menenangkannya. Sambil berjalan keluar. Hingga kedua orang itu menghilang dari pandangan. Baru aku dalam tatapan penuh belas kasihan. Terhuyung-huyung dipapah oleh pelayan. Saat aku kembali dari rumah sakit. Sudah pukul 3 pagi. Dan Liu Ruyan belum kembali. Aku mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur. Menatap langit-langit kamar yang gelap gulita dengan linglung. Rasa sakit yang membakar di sekujur tubuh membuatku sulit tidur. Berguling-guling hingga fajar. Barulah aku sedikit memejamkan mata. Saat aku tertidur, Liu Ruyan dengan langkah terhuyung membuka pintuku. Dia berjalan ke sisi tempat tidur. Membungkuk dan meringkuk ke dalam pelukanku. Sebelah tangan menyingkirkan rambutku. Menekan bibirku. Sebelah tangan menutupi mataku. Dan langsung menciumku. Aku tidak tidur nyenyak. Dan segera terbangun oleh gerakan ini. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bau alkohol. Tapi aku terbiasa dengan aroma susu. Membuatku segera memastikan identitasnya. Guru? Kenapa dia tiba-tiba menerjang masuk dan menciumku? Seluruh tubuhku terkejut dan belum sempat bereaksi. Aku mendengar suara serak Liu Ruyan. Bercampur dengan suara napas yang panas. Aceng saat itu. Wajahku menjadi pucat. Dia hanya mabuk. Dan mengenaliku sebagai Xie Chen. Hanya karena kehilangan fokus sesaat ini. Kedua tangan Liu Ruyan perlahan turun ke bawah. Seluruh tubuhku jelas panik. Sambil menahan tangan yang mengganggu di pinggangku. Sambil berusaha mendorongnya menjauh. Dengan nada suara yang penuh kecemasan. Guru. Aku Ting Chuan. Bukan kakak Achen. Liu Ruyan mungkin terlalu mabuk untuk mendengar dengan jelas. Atau mungkin perjuanganku membangkitkan hasratnya untuk mengendalikan. Ciumannya semakin ganas. Mengulum bibir yang lembut. Dan menggigitnya dengan lembut. Aku hampir tidak bisa bernapas. Saat itu, air mataku mengalir. Jatuh di lukaku.
memicu rasa sakit yang padat. Guru tidak memintamu atau aku untuk merasa sakit. Aku benar-benar merasa sakit. Aku tidak tahu apakah dia sudah mabuk. Atau apakah teriakan saya berpengaruh. Tubuh Liu Ruyan sedikit menegang. Melepaskan. Tangannya yang mencengkeramku. Tertidur di atasku. Aku dengan cepat mendorong wanita itu dari tubuhku. Merangkak keluar dari selimut. Bahkan tidak sempat memakai sepatu. Berlari ke ruang tamu dengan tergesa-gesa. Ketika aku membuka mata lagi, aku melihat Liu Ruyan di depanku dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Kejadian semalam membanjiri pikiranku. Membuatku takut dan langsung meringkuk di sudut sofa. Melihat tindakanku. Penyesalan melintas di mata Liu Ruyan. Kenapa aku tidur di kamarmu tadi malam? Kamu membawaku dan dia bertanya dengan tiba-tiba. Hendak menjelaskan. Dia malah mengerutkan kening. Hal seperti ini? Aku tidak ingin itu terjadi. Jika ada yang kedua kalinya, aku akan menikah. Kuharap kau bisa menjaga jarak denganku. Jika tidak, aku akan pindah. Melihat ekspresinya yang yakin. Aku menelan kata-kata, kaulah yang mabuk yang sudah ada di bibirku. Dia tahu perasaanku padanya sebelumnya. Tidak peduli bagaimana aku menjelaskan sekarang. Dia seharusnya tidak akan percaya. Jadi aku menyerah untuk menjelaskan. Dan diam saja. Bayangan dua orang terpantul di lantai. Aku melihat bayangan di seberang sepertinya mengangkat tangannya. Tidak bisa menahan diri untuk mengangkat kepala. Tangan Liu Ruyan hampir berhenti di atas kepalaku. Sepertinya ingin menyentuhku. Seluruh tubuhku langsung membeku. Mataku penuh dengan ketidakpercayaan. Berkali-kali saat aku sedih dan kesepian, Liu Ruyan akan menyentuh kepalaku. Menghibur dengan lembut. Ini hampir menjadi kode rahasia antara dia dan aku. Sejak saya berusia 18 tahun. Hampir tidak ada kontak fisik di antara kami. Saya sangat gugup hingga napas saya hampir berhenti. Detik berikutnya, Liu Ruyan menjauhkan tangannya. Mengambil gelas air dari meja di depan saya dan menyesapnya. Saya menertawakan diri sendiri. Agen memberitahu saya. Rumah tua itu terjual 25 juta. Tetapi uang muka hanya bisa diberikan 15 juta. Sisanya akan diberikan kepada saya secara mencicil. Setelah dihitung, uang 10 juta. Ditambah penjualan barang-barang mewah bekas dengan harga murah. Hampir ada 20 juta. Tetapi saya akan segera pergi ke luar negeri dan membutuhkan uang. Kebetulan pekerjaan sampingan saya sebagai desainer cukup terkenal di industri ini. Anak yatim piatu berencana menjual semua draft desain saya. Memikirkan Liu Ruyan. Ada seorang teman yang sedang membuat desain orisinal. Membeli semuanya. Saya pergi kepadanya untuk meminta informasi kontaknya. Setelah Xie Chen di sebelahnya mendengar ini, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Tersenyum dan maju. Kebetulan, bukankah saya juga sedang mengikuti kompetisi desain perhiasan? Mengapa tidak ikut bersama? Saya pernah mendengar tentang kompetisi ini. Konon hadiahnya 3 juta. Setelah dipikir-pikir, saya mengangguk. Setuju. 3 hari kemudian, saya juga mendaftar dan menyerahkan draft desain saya. Karena ini adalah pertama kalinya Xie Chen mengikuti kompetisi semacam ini. Maka Liu Ruyan sangat memperhatikan. Dia membawa Xie Chen terbang ke seluruh dunia. Berusaha sekuat tenaga untuk mencari guru yang bisa membimbing. Dan menggunakan berbagai koneksi untuk membantunya. Ternyata begini caranya dia mencintai seseorang. Saya pikir tidak apa-apa. Saya sudah menyerah menyukainya. Setelah mendapatkan hadiah ini, saya akan pergi ke luar negeri. Mungkin tidak akan bertemu lagi seumur hidup ini. Malam itu, seseorang mengekspos di internet bahwa ada desainer yang melakukan plagiarisme dalam kompetisi ini. Dan protagonis yang terlibat kebetulan adalah peserta yang sama. Saya dan Xie Chen melihat analisis yang dibuat oleh netizen di internet. 2 draft desain. Dari tampilan, konten hingga kebiasaan komposisi bisa dibilang sangat mirip.
Segera, topik tentang dugaan plagiarisme oleh desainer pendatang baru, Yao Tingchuan, menjadi trending teratas. Menarik banyak diskusi. Penggemar yang menyukaiku dengan sedih membela diriku secara online. Bagaimana mungkin Xiao Chuan melakukan plagiarisme? Gaya desain ini adalah ciri khasnya. Apa kalian buta? Ya, anak laki-laki paling terkenal di sekolah kami memiliki gaya uniknya sendiri. Yang sulit ditiru oleh orang lain. Jelas bahwa Xie Chen inilah yang melakukan plagiarisme. Dia melakukan plagiarisme dan masih berani menyalahkan orang lain. Aku masih mempertahankan kewarasan dasar. Berlari pulang untuk mengeluarkan draft asli sebagai bukti. Di sepanjang jalan, pikiranku kacau balau. Mengingat kembali adegan saat melukis dulu. Tahun itu, usiaku 20 tahun. Liu Ruyan tidak lagi dekat denganku. Begitu libur kuliah, aku langsung pulang. Ingin memberinya kejutan. Namun, setelah sampai di rumah, Liu Ruyan berbaring dengan tenang di balkon dan tertidur. Aku memperlambat langkahku dan berjalan mendekatinya. Melihat beberapa kata di latar belakang konferensi pers. Hatiku tiba-tiba tenggelam. Dalam siaran langsung, wartawan dengan wajah serius menyalin pertanyaan dan memberikan pernyataan. Menceritakan seluruh proses draftnya dengan jelas. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah draft. Menunjukkan kepada banyak wartawan dan kamera bahwa saya mengenal desainer dalam insiden plagiarisme. Dia baru saja memasuki industri ini. Saya yakin dia tidak sengaja. Hanya ingin cepat terkenal. Aku tidak menyalahkannya. Setelah konferensi pers ini diadakan, opini publik di internet langsung berbalik dan nama-nama di internet berbondong-bondong memasuki akun untuk memarahi. Dia dengan cepat melampaui 10.000. Pada saat yang sama, topik pencarian populer lainnya perlahan naik. Putra mahkota keluarga Xie dan CEO grup Story berciuman dengan penuh semangat, diduga mendukung pacarnya. Di bawah topik tersebut, video diputar secara otomatis. Kata-kata seperti asap. Mengendarai Porsche dan datang ke konferensi pers. Di tempat kejadian, dia berlari sambil mengenakan sepatu hak tinggi. Berlari sambil tersenyum. Dan menerjang ke pelukan Xie Chen. Mereka berpelukan dan masuk ke kursi belakang. Sebelum pintu mobil ditutup, kamera menangkap adegan keduanya berciuman dengan penuh semangat. Kabar tentang pernikahan mereka sudah lama tersebar. Menarik banyak penggemar CP. Di bawah layar ini, orang-orang dengan panik menulis komentar. Manis sekali, manis sekali. Aku sudah kecanduan. Hicks, kenapa pintunya ditutup? Apa yang tidak bisa dilihat oleh penggemar CP yang terhormat seperti saya? Kudengar Liu Ruyan dulunya adalah guru SMP Yao Tingchuan. Sekarang Yao Tingchuan dan Xie Chen terlibat dalam badai plagiarisme. Liu Ruyan datang untuk mendukung Xie Chen secepatnya. Bukankah itu semakin menunjukkan bahwa yang melakukan plagiarisme adalah Yao Tingchuan? Aku dengan wajah mati rasa membuka komentar. Menemukan semua orang memarahiku. Ada yang memarahiku karena tidak belajar dengan baik sejak kecil. Ada yang memarahiku karena tidak bermoral. Ada yang memarahiku karena levelnya rendah. Bahkan ada yang memarahi keluargaku bersama-sama, mengatakan, aku tidak punya sopan santun. Buku keluarga hanya punya satu halaman. Jariku berhenti. Pada komentar ini, seluruh tubuhku mulai gemetar. Air mata. Tetesan air menimpa layar. Mengaburkan diri sendiri. Tetapi tidak mengaburkan rasa sakit di hatiku. Aku menelepon Liu Ruyan. Pertama kali dia tidak menjawab. Kedua kalinya dia tetap tidak menjawab. Aku meneleponnya berulang kali. Sampai panggilan ke-99 akhirnya terhubung. Mendengar suara napasnya yang mantap.
Tiba-tiba aku teringat ketika aku SMA. Aku dituduh curang. Ketika aku terisolasi dan tak berdaya. Aku juga meneleponnya berulang kali seperti ini. Saat itu dia hanya mengatakan sepatah kata. Karena takut ada guru. Tapi sekarang aku bertanya dengan gemetar. Draft desain bulan sabitku itu. Apakah kamu yang memberikannya padanya? Liu Ruyan tidak ragu sedikit pun. Dengan jujur mengakui hal itu. Air mataku jatuh. Aku bertanya dengan gigi terkatup. Mengapa kamu melakukan ini? Dia terdiam selama beberapa detik. Baru kemudian Liu Ruyan berbicara. Desain ini seharusnya tidak muncul di hadapan dunia. Apalagi menyandang namamu. Apakah kamu tidak tahu? Ternyata masih takut ketahuan. Ternyata masih khawatir aku punya pikiran yang tidak pantas padanya. Aku menunjukkan senyum pahit. Menutup mataku yang penuh dengan urat darah. Tapi plagiarisme itu. Bukan aku, tapi Xie Chen. Kamu memberinya pisau. Maka aku tidak akan pernah bisa menghapusnya. Noda plagiarisme. Seluruh karirku hancur. Apakah kamu tahu bahwa guru Aceng hanya linglung sesaat? Dia tidak sengaja. Apa yang akan terjadi jika kamu menanggung kesalahan untuk sementara waktu? Awalnya aku memintamu menjadi seorang desainer. Hanya untuk mencari hobi. Mengalihkan perhatian. Kamu harus begadang setiap kali menggambar desain. Sebaiknya jangan jadi desainer lagi. Bagaimanapun aku akan menghidupimu seumur hidup. Kamu tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidupmu. Setelah selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Aku masih mempertahankan gerakan mengangkat telepon. Tatapan mataku tertuju langsung pada diriku di cermin. Menatap wajah di cermin dengan mata merah bengkak karena menangis. Wajah yang lesu dan layu. Tiba-tiba aku merasa sedikit tidak mengenali diriku sendiri. Apakah ini masih aku? Aku juga tidak terlalu mengenali Liu Ruyan lagi. Apakah dia masih Liu Guru yang bahkan jika seluruh dunia mengkhianatiku? Dia akan mengkhianati seluruh dunia demi aku? Aku sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Tinggal 1 minggu lagi sebelum berangkat ke luar negeri. Teman-teman SMP entah dari mana tahu aku berencana kuliah di luar negeri dan mengajakku berkumpul. Aku berpikir sejenak. Dan menyetujuinya. Saat tiba di klub, aku terlambat karena macet. Karena terburu-buru, aku salah masuk ruangan. Kebetulan sekali. Di ruangan yang kubuka ada orang yang kukenal. Pria dan wanita cantik. Sekelompok orang berkumpul bersama. Apa yang sedang mereka mainkan? Di putaran pertama, Ruyan kalah dan harus membacakan hukumannya dari DMM. Pilih satu orang lawan jenis yang hadir dan berciuman dengannya selama 1 menit. Seketika, seluruh ruangan menjadi riuh. Semua orang melihat ke arah Xie Chen yang tersenyum lebar. Namun, Liu Ruyan langsung berdiri. Melewati kerumunan dan berjalan keluar ruangan. Selangkah demi selangkah berjalan ke arahku. Di dalam ruangan, semua orang terpaku di tempat. Terjadi keributan. Saat semua orang masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sesaat kemudian Liu Ruyan mengeluarkan ponsel dari tasnya dan memberikannya kepadaku. Ambil ini. Rekam semuanya. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu. Hatiku sedikit bergetar. Tapi saat itu aku menyadari bahwa aku sepertinya tidak sesakit dulu. Mungkin karena aku benar-benar sudah memutuskan untuk melepaskannya. Jadi tidak ada lagi yang bisa menyakitiku. Dengan wajah tenang, aku mengambil ponsel itu. Mencari kamera. Mengangkatnya dan menekan tombol rekam. Kualitas kamera ponselnya sangat bagus. Meskipun lampunya redup. Tapi aku masih bisa melihat dengan jelas isi di layar. Liu Ruyan berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Xie Chen langsung memeluknya. Dia membungkuk dan menciumnya. Waktu ditampilkan tepat di atas layar, 1 menit 60 detik. Tidak lebih 1 detik, tidak kurang 1 detik. Namun video tidak berhenti lagi setelah ciuman ini berakhir. Xie Chen langsung berlutut dengan satu lutut dan mengeluarkan cincin berlian dari sakunya. Nada suaranya penuh dengan kelembutan seperti asap. Maukah kau menikah denganku?
Dia dilamar. Apa jawaban spesifik Xie Chen? Aku tidak mendengar dengan jelas. Kedua tokoh utama di layar benar-benar terhalang oleh kerumunan. Teriakan dan sorak-sorai hiruk-pikuk yang datang dari segala arah membanjiri telingaku. Aku menurunkan tanganku. Menekan tombol berhenti merekam. Kebetulan pelayan datang. Aku menyerahkan ponselku kepadanya. Berbalik dan pergi. Tanpa berlama-lama satu langkah pun di ruang pribadi. Namun setelah makan malam reuni kelas, aku menyeret tubuhku yang lelah pulang. Liu Ruyan mendatangiku begitu aku sampai di rumah. Dia duduk di sofa ruang tamu. Melihatku kembali. Memanggilku untuk berhenti. Berhenti. Kenapa kau pergi ke tempat seperti itu? Atau kau menguntitku? Aku duduk di pintu masuk. Berganti sepatu. Dengan nada datar. Aku salah masuk ruang pribadi. Ruang pribadi kita ada di sebelah. Kemarahan di wajah Liu Ruyan sedikit mereda. Tetapi suaranya masih dingin. Lain kali jangan pergi ke tempat seperti ini lagi. Aku memang tidak perlu pergi lagi. Aku mengangguk. Terpantul saat aku menundukkan kepala. Beberapa hari setelah naik ke atas, Liu Ruyan hampir tidak pernah pulang. Sebaliknya Xie Chen mengirim banyak foto setiap hari. Cincin untukku. Foto pernikahan. Buket di lokasi pernikahan. Setiap foto mengungkapkan kebahagiaan dan kegembiraan pernikahan. Aku tidak membalasnya lagi. Tidak perlu hitung mundur. Pagi terakhir, aku bertemu Liu Ruyan yang hendak keluar di tangga. Dan memanggilnya untuk berhenti. Guru, bisakah kau meluangkan setengah jam malam ini untuk merayakan ulang tahunku bersamaku? Dia telah membesarkanku selama bertahun-tahun. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal yang baik padanya. Tapi di mata Liu Ruyan, kalimat ini seperti provokasi. Karena beberapa tahun sebelumnya setiap kali hari ulang tahunku, aku selalu menariknya untuk mengucapkan kata-kata cinta yang tak tahu malu. Jadi dia menolak tanpa berpikir. Aku sudah memberitahumu berkali-kali. Kita adalah guru dan murid. Apakah kamu tidak tahu malu? Melihatnya, dia marah lagi. Aku buru-buru menjelaskan beberapa patah kata. Guru, kali ini tidak akan lagi. Aku tidak akan menyatakan cinta seperti tahun-tahun sebelumnya. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal yang baik. Ada jarak di antara kita. Beberapa kata terakhirku hampir tidak terdengar. Liu Ruyan bahkan tidak mendengar sepatah kata pun. Dia mendengar beberapa kata normal dariku. Baru kemudian dia merasa tenang. Mengangguk. Malam ulang tahun itu, aku menunggu dari senja hingga fajar. Tetap tidak menunggu Liu Ruyan. Melihat waktu keberangkatan hampir tiba, aku baru mengangkat telepon dan menelepon. Setelah 10 detik berdering, suara Xie Chen terdengar di telingaku. Halo. Ruyan? Terlalu lelah tadi malam. Masih tidur. Tidak nyaman untuk menerima telepon. Nada suaranya mengandung makna ambigu. Membuat jantungku berdebar-debar. Aku melihat waktu dan memohon padanya. Bisakah kamu membangunkannya untukku? Katakan aku sedang menunggunya. Suara tawa bodoh datang dari telepon. Xiao Chuan. Mengapa kamu harus melakukan ini? Sejujurnya, kami sekarang berada di hotel. Kamu juga sudah dewasa. Apakah kamu tidak tahu apa yang kami lakukan sebelum tidur? Apakah kamu ingin menyaksikan semuanya? Apakah kamu tidak tahu malu? Dia adalah gurumu. Mencintai dan menyukaimu tidak masalah. Dia akan menikah. Kamu masih belum pindah. Terus mengganggunya setiap hari seperti ini. Apakah kamu harus begitu tidak tahu malu? Dengan nada yang sangat memalukan. Menusuk hatiku seperti ujung jarum. Aku menggigit bibirku dengan erat. Mataku sangat kering. Terlalu kering hingga tidak bisa meneteskan air mata. Melihat kalimat yang ditampilkan di layar. Pihak lain telah menutup telepon. Aku meletakkan tanganku dengan lesu. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Baru kemudian aku mengeluarkan lilin dari kotak. Kue es krim telah benar-benar meleleh,
25 lilin tertancap miring dan dinyalakan. Aku membungkuk dan meniupnya. Dalam hati aku mengucapkan, harapan ulang tahunku yang ke-25. Bukan lagi berharap untuk selamanya bersama guru. Tetapi berharap dia sehat, aman dan damai, bahagia dan sejahtera. Setelah selesai berbicara, aku meniup lilin. Terakhir, aku membersihkan semua barang-barangku. Hanya meninggalkan 3 barang di tempat yang telah kutinggali selama 12 tahun ini. Sebuah kartu ban dengan 20 juta di dalamnya. Untuk membalas semua kebaikan yang telah dia berikan. Sebuah hadiah pernikahan. Semoga dia dan orang yang dicintainya saling mencintai. Dan sebuah ucapan perpisahan terakhir. Selamat menikah, guru. Setelah menulis, aku menyeka air mata di sudut mataku. Terakhir kali aku melihat rumah ini. Aku berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. 12 jam kemudian, penerbanganku tiba di Bandara Internasional Munich. Sementara Liu Ruyan, setelah selesai rapat, membuka pintu kantor. Melihat Xie Chen duduk di kantor. Dia sambil memijat alisnya. Sambil berkata dengan santai, "Kenapa kamu datang?" Ekspresi gugup muncul di wajah Xie Chen. "Kudengar perusahaan mengalami masalah tadi malam. Kamu begadang semalaman. Aku datang untuk melihatmu." Liu Ruyan mengangguk. Mengambil ponsel di meja dan hendak pergi. Melihat gerakannya, hati Xie Chen menegang. Dia maju dan meraih tangannya. Besok adalah pernikahan. Dia terlalu lelah untuk beristirahat. Jangan kembali. Ekspresi tidak senang melintas di mata Liu Ruyan. Nadanya menjadi dingin. Menghindari apa yang kita sepakati. Semuanya hanya palsu. Apakah kamu tidak mengerti apa artinya menikah di bulan Juli? Melepaskan dan melihat ekspresinya tiba-tiba berubah. Xie Chen terkejut. Dengan cepat menarik tangannya. Aku mengerti. Maaf. Ruyan bukan manajer Liu. Liu Ruyan memasang wajah dingin. Mengambil ponselnya. Dan langsung keluar pintu. Dia melangkah masuk ke mobil. Dan menyuruh sopir untuk pulang. Jam tangan menunjukkan. Tepat pukul 9 sudah terlewat. Waktu yang dijanjikan dengan Yao Tingchuan. Khawatir Yao Tingchuan akan bersembunyi dan bersedih sendirian lagi. Liu Ruyan ragu-ragu sejenak. Masih menelepon Yao Tingchuan. Menunggu lama sampai ada pemberitahuan bahwa teleponnya mati dan menelepon lagi. Tetap tidak bisa tersambung. Alis Liu Ruyan langsung berkerut. Mengirim pesan tetapi tidak ada balasan. Beralih menelepon pengasuh. "Di mana Tuan Muda? Suruh dia mengangkat telepon untukku." Tuan Muda keluar lebih dari 1 jam yang lalu. Membawa sebuah koper. Mungkin dia pergi berlibur. Berlibur? Dia akan segera menikah. Yao Tingchuan masih punya pikiran untuk berlibur. Atau dia mengingkari janjinya. Yao Tingchuan marah lagi. Dan mulai memainkan peran kabur dari rumah. Mengingat semua hal buruk yang telah dilakukan Yao Tingchuan. Baiklah. Kabur dari rumah, sepertinya bukan tidak mungkin. Dada Liu Ruyan merasakan amarah yang tak bernama. Langsung menelepon sekretaris. Memintanya untuk melacak lokasi ponsel Yao Tingchuan. Sekretaris dengan cepat mengirimkan gambar lokasi. Begitu dibuka. Melihat kata bandara. Wajah Liu Ruyan langsung menjadi gelap. Dia mengepalkan tinjunya. Dengan paksa menekan amarahnya. Menyuruh sopir untuk berbelok ke bandara. Sudah dewasa. Sayapnya sudah kuat. Sekarang dia berani mengancamnya dengan kabur dari rumah. Sesampainya di bandara, sekretaris yang sudah menerima kabar. Sudah membawa sekelompok orang untuk menggeledah setiap sudut bandara. Sekarang mereka menunggu di depan pintu sambil melihat sekeliling. Tidak melihat Liu Ruyan yang ingin mereka lihat. Dengan awan gelap di matanya. Di mana orangnya? Tuan Muda tidak terlihat. Presiden Liu. Saya sudah mengajukan permohonan ke maskapai. Untuk memeriksa daftar penumpang penerbangan dalam 3 jam terakhir. Tapi mungkin butuh beberapa waktu. Anda tenang saja. Tenang saja.
Orang menghilang di depan matanya. Dia sudah hampir meledak dalam kemarahan. Baru saja akan marah. Telepon villa berdering. Nona, ini buruk. Tuan muda, dia. Sebaiknya Anda kembali dan melihatnya. Suara ragu-ragu pengasuh terdengar di telinganya. Darah di tubuh Liu Ruyan langsung berbalik. Seluruh tubuhnya langsung membeku. Sekretaris melihat wajahnya tidak baik. Segera membuka pintu mobil. Membantunya masuk. Dan menyuruh sopir untuk segera pulang. Di sepanjang jalan, Liu Ruyan tidak mengatakan sepatah kata pun, bibirnya terkatup rapat. Sekretaris di samping bahkan tidak berani bernapas. Merasa sangat menderita di dalam hati. Tidak ada yang lebih mengerti dari mereka. Bagi Presiden Liu, seberapa penting Tuan Muda Yao? Jika terjadi sesuatu pada Yao Tingchuan, Presiden Liu mungkin akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Jika terjadi sesuatu pada Yao Tingchuan, Presiden Liu mungkin akan membuat orang membayar dengan nyawa mereka. Saat mobil memasuki villa, telepon Liu Ruyan berdering lagi. Dengan tidak sabar dia mengangkatnya dan mendengar. Nada bicara Xie Cheng yang kacau, Ruyan. Aku menabrak bagian belakang mobil. Bisakah kamu datang menemuiku? Kenapa tidak bilang kalau mobil menabrak? Kau mengalami kecelakaan mobil dan mati. Setelah selesai berbicara, dia membanting ponselnya ke tanah. Dan berlari seperti orang gila ke dalam villa. Lilin bertuliskan 25 sudah habis terbakar, es krim. Mengalir di atas meja. Mengelilingi kotak hadiah yang diikat dengan pita. Di atas kotak itu ada kartu bank yang diberikan Liu Ruyan padanya setelah Yao Tingchuan tinggal di keluarga Liu. Di bawahnya ada kartu ucapan. Di sudut kiri atas juga terdapat gambar kartun selamat ulang tahun. Di atasnya ada 6 karakter tulisan tangan yang akrab dan tampan yang membuat Liu Ruyan menggertakkan giginya. Dia tertawa marah dan berkata baik beberapa kali. Dengan nada yang sangat mengerikan. Sudah 25. Sudah dewasa. Baik, sangat baik. Sangat baik. Ketika pandangannya tertuju pada kotak hadiah merah. Matanya yang merah dipenuhi dengan kegilaan. Dia mengambil hadiah pernikahan Yao Tingchuan ini. Yang dipilih dengan cermat dan dikemas dengan hati-hati. Dan langsung membantingnya ke kaca. Dengan suara keras, seluruh dinding dekoratif langsung retak. Kotak hadiah itu hancur. Barang-barang di dalamnya menggelinding keluar dan jatuh ke tanah. Berlumuran krim. Ruang tamu menjadi sunyi senyap. Semua orang membeku. Apakah semua patung itu mati? Cari orang itu untukku. Dengan raungan marah. Orang-orang langsung bubar seperti burung dan binatang buas. Berlari dengan panik kemana-mana. Liu Ruyan hanya merasa bahwa seluruh amarahnya telah terkuras. Dan langsung jatuh ke tanah. Mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya. Sekretaris melaporkan situasinya dengan gemetar di sampingnya. Lokasi ponsel Tuan Liu dan Tuan Muda Yao menunjukkan bahwa dia bergerak di jalan tol. Sepertinya dia berada di pesawat. Saya akan segera mendesak perusahaan penerbangan untuk mengirimkan daftarnya. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan. Pengasuh juga berteriak di lantai atas. Nona, barang-barang di kamar Tuan Muda hilang. Mendengar ini, Liu Ruyan tiba-tiba berdiri. Dan langsung menuju ke atas. Dia bergegas masuk dan membuka lemari. Menarik keluar kotak. Membuka kotak sandi. Semuanya kosong. Dan melihat sekeliling ruangan yang kosong. Perasaan panik yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak ke benak Liu Ruyan. Tetapi dia tetap tenang saat ini. Dan berjalan menuju kamar tidur utama di sisi lain. Yao Tingchuan. Pintu kamar tidur asli didorong terbuka. Tetapi di dalamnya masih kosong. Dia langsung kehilangan kendali. Membelalak marah ke pengasuh, barang-barangnya? Dia kabur dari rumah. Tidak mungkin dia membawa semua barangnya. Pengasuh itu sangat ketakutan hingga hampir berlutut di tempat. Dia berusaha keras mengingat Tuan Muda. Dulu barang-barangnya banyak. Tetapi ketika pindah,
Banyak pakaian yang disingkirkan karena katanya dia tidak suka. Jadi saya buang semuanya. Setelah dia pindah ke kamar tidur kecil, dia tidak mengizinkan kami masuk untuk membersihkan. Biasanya kami tidak berani mengganggunya. Dia hanya tahu bahwa setiap kali tuan muda keluar, dia selalu membawa tas besar. Katanya mau pergi bermain. Ternyata dia mau kabur dari rumah. Sudah ada pertanda. Tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Mengingat kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu, Liu Ruyan langsung meninju dinding. Periksa semua barang yang hilang. Kirim foto Tincuan ke manajer semua cabang perusahaan di seluruh negeri. Minta mereka mengirim orang untuk menunggu di bandara. Selama mereka melihatnya, suruh mereka tahan dia. Beberapa orang mendapat perintah segera lembur, mulai bekerja sepanjang hari. Dulu, ketika hari gelap, akhirnya ada kabar baru. Manajer Liu, anak buah saya sudah berjaga di lebih dari 200 bandara di dalam negeri selama sehari. Tidak melihat tuan muda. Mendengar berita ini, Liu Ruyan yang tidak tidur semalaman. Urat nadi di dahinya berdenyut. Wajahnya semakin pucat. Pengasuh yang buru-buru kembali melaporkan situasi dengan terengah-engah. Nona, semua barang sudah diperiksa. Tuan muda telah menjual semua barang berharga ke toko barang mewah bekas. Bersama dengan penjualan villa keluarga Yao. Dengan total lebih dari 20 juta, 20 juta. Dia menjual semua barangnya. Untuk apa dia menggunakan uang ini? Liu Ruyan bingung. Sampai pandangannya tertuju pada meja. Ketika kartu ucapan dan kartu ban itu. Hatinya samar-samar memiliki tebakan. Dia mengambil kartu itu dan melemparkannya ke sekretaris. Minta aku untuk memeriksa berapa banyak uang di dalamnya. Berita sekretaris dan berita sekretaris datang pada saat yang sama. Total Liu memiliki 20 juta di kartunya. Lokasi tuan muda Liu telah berhenti. Lokasinya menunjukkan Munich. Dan Nona sudah mengurus visa pelajar Jerman jika dia tidak salah ingat. Yao Tincuan tidak punya kerabat atau teman di Jerman, kan? Mau di terakhir kali hujan. Ekspresinya saat dia keluar untuk urusan dengan membawa informasi muncul di benaknya. Mengingat kepanikannya yang sekilas saat itu. Liu Ruyan samar-samar menebak kebenaran. Kekhawatiran dan kecemasan sepanjang malam. Keputusasaan dan rasa sakit. Pada saat ini semuanya berubah menjadi amarah. Dia mengambil kartu ban itu. Mengepalkannya di telapak tangannya. Dengan marah dia berjalan keluar. Sekretaris mengikuti di belakang dengan hati-hati bertanya kepada Liu. Kemana kita pergi sekarang? Liu Ruyan berkata dengan wajah muram melalui giginya 3 kata. Mu Hei. Sekretaris segera memesan tiket penerbangan terdekat. Penerbangan selama 11 jam kecil. Seperti asap, Yan Zhengzheng melewati matanya. Pikirannya berantakan dan tak henti-hentinya. Berkilauan dengan berbagai adegan. Berbagai macam rasa terjalin di dalam hatinya. Menemani Yao Tincuan yang berusia 13 tahun untuk memelihara kucing bersama. Dia senang. Menangani urusan sekolah Yao Tincuan yang berusia 16 tahun. Dia rela melakukannya. Menemani Yao Tincuan yang berusia 18 tahun mengalami hal-hal lucu tentang kucing. Ketika dia mendapatkan kembali senyumnya. Dia beruntung. Menerima pengakuan dari Yao Tincuan yang berusia 18 tahun. Kadang-kadang dia bingung. Menyaksikan Yao Tincuan yang berusia 20 tahun perlahan menjadi pendiam. Dia merasa sakit hati. Dan ketika mengetahui bahwa Yao Tincuan yang berusia 25 tahun akan meninggalkannya. Kemarahan dan keputusasaan karena ditinggalkan muncul di hatinya. Liu Ruyan mengerti mengapa Yao Tincuan akan pergi. Tetapi dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia akan pergi. Juga tidak bisa mentolerirnya. Yao Tincuan pergi dari sisinya ke tempat yang jauh itu. Dia sulit untuk menjangkau tempatnya lagi. Sebelum tadi malam, masih ada sedikit angan-angan di hatinya. Dengan pernikahan palsu. Putuskan pikiran tidak realistis Yao Tincuan itu. Agar dia jujur tinggal di sisinya sebagai anggota keluarga pelajar. Dia pikir, selama dia kembali ke tingkat kekeluargaan, mereka tidak akan pernah berpisah.
Dia terlalu mementingkan masa depan dan kehilangan saat ini. Dia pikir pikiran keras kepala dan tidak terkendalinya itu. Yao Ting, hatinya jelas lebih kuat dari orang biasa. Jadi tidak peduli bagaimana dia menolak. Dia tidak mau menyerah. Karena dia tumbuh sebagai anak angkat. Yao Tingchuan bukanlah orang yang merasa aman. Jadi ketika dia tahu dia akan menikah, Yao Tingchuan merasa akan ditinggalkan. Jadi dia pergi diam-diam. Dalam hubungan ini, Liu Ruyan tampak berada di atas angin. Mampu mengendalikan segalanya. Tapi hanya dia yang tahu. Dia selalu menjadi pihak yang pasif, pihak yang dikendalikan. Dengan pasif mengharapkan niat Yao Tingchuan. Dia dengan takut menolak pengakuan Yao Tingchuan. Dengan pasif ingin mendekatinya. Dan dengan pasif menjauhinya. Dalam tarik ulur berulang, dia akhirnya menghabiskan hati Yao Tingchuan. Yao Tingchuan berinisiatif melepaskan. Tapi dia panik, takut, dan hancur. Sampai pada titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Liu Ruyan akhirnya melihat dengan jelas hatinya sendiri. Cinta dan ketidakcintaan Liu Ruyan terlalu kuat. Terlalu membara. Terlalu besar dan kuat. Sampai dia tidak berani mengakui, terlalu membara sampai dia tidak berani menyentuh. Begitu megah. Dia tidak berani membayangkan keberaniannya untuk menciumnya saat dia berpura-pura mabuk. Niat yang dia sembunyikan dengan hati-hati. Hukum adat yang dia takuti. Desas-desus. Telah menjadi asisten yang mendorong Yao Tingchuan dari cinta menjadi tidak cinta. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Dia akhirnya mendorong Yao Tingchuan ke sisi lain dengan tangannya sendiri. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi menyesalinya. Ketika sekretaris mengambil ponsel Yao Tingchuan dari tempat sampah di bandara. Wajah Liu Ruyan langsung menjadi gelap. Tidak ada yang lebih tahu karakter anak-anaknya daripada dia. Yao Tingchuan berkata, untuk melepaskan sepenuhnya. Maka pasti akan melepaskan sepenuhnya. Biarpun dia adalah Liu Ruyan. Atau ayah Yao. Ibu Yao tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan. Hati yang awalnya masih membawa harapan mewah. Pada saat ini benar-benar tenggelam. Bandara dipenuhi orang yang datang dan pergi. Ada yang bergandengan tangan pergi. Ada yang melambai tangan mengucapkan selamat tinggal. Hanya dia yang berdiri sendirian di antara kerumunan. Tidak bergerak. Tidak tahu kemana harus pergi. Kembali? Dia tidak rela bertemu dengan Yao Tingchuan. Dia takut mendengar langsung kalimat menyerah, tinggal atau tidak. Bertemu atau tidak. Semuanya menjadi masalah yang tidak bisa dia pilih. Sekretaris di samping tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah menerima nomor yang ditemukan, dia langsung meneleponnya. Halo. Profesor Ruan? Halo. Kami adalah keluarga Tuan Yao menghubungi Anda. Ingin menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tuan Yao. Apakah Anda punya waktu? Setelah mendapat jawaban pasti, sekretaris langsung memberikan ponsel itu kepada Liu Ruyan. Presiden Liu telah menghubungi Profesor Nona Yao. Melihat telepon di tangannya, Liu Ruyan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Sampai suara bertanya yang bingung terdengar dari telepon. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengambilnya. Setelah mengobrol dengan profesor, dia menggosok pelipisnya. Menyingkirkan semua emosi kompleks di benaknya dan berbalik meninggalkan bandara. Hampir 30 jam tanpa tidur. Dia sudah mencapai batas kemampuannya. Profesor berkata, Yao Tingchuan sudah berusia 25 tahun. Mereka semua harus memiliki kehidupan mereka sendiri. Belajar di luar negeri adalah pilihan Yao Tingchuan sendiri. Jadi Yao Tingchuan benar-benar meninggalkannya. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Yao Tingchuan. Baik di masa lalu, sekarang atau masa depan, dia ingin menahannya di sisinya. Dan penyesalan terbesarnya dalam hidup ini adalah dia lahir 10 tahun lebih awal darinya. Jika dia tidak pernah menjadi gurunya. Jika dia tidak terlalu cepat merasakan pahitnya dunia. Jika dia tidak terikat oleh garis bawah moral. Maka sejak dia mengaku, reaksi yang dia berikan bukanlah mendorongnya menjauh.
tetapi memeluknya. Setiap sapaan yang keluar dari mulut Yao Tingchuan, baginya, adalah tanggung jawab. Dan juga belenggu. Adalah keberuntungan sekaligus siksaan baginya. Tidak ada pilihan. Mendengar dengan jelas rencana masa depan Yao Tingchuan dari mulut profesor, hati Liu Ruyan merasakan sedikit sakit. Tingchuan akan belajar di luar negeri, Inggris. Amerika Serikat sangat cocok. Mengapa dia memilih Jerman? Profesor mengira Yao Tingchuan telah menjelaskan semuanya kepada Liu Ruyan sebelum belajar di luar negeri. Jadi dia terkejut ketika tiba-tiba mendengar dia menanyakan hal ini. Nadanya menunjukkan sedikit keheranan. Xiao Chuan yang berinisiatif untuk belajar di Jerman. Dan dia sendiri yang mengajukan permohonan. Apakah kamu tidak tahu? Liu Ruyan hanya merasa hatinya seperti ditusuk pisau. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Senyum di bibirnya sangat pahit. Dia tidak memberitahuku. Profesor semakin terkejut. Tetapi dia juga tidak akrab dengan Yao Tingchuan. Jadi dia mencari alasan untuk membebaskan Yao Tingchuan. Mungkin kamu sibuk dengan urusan pernikahan. Dia tidak menemukan kesempatan yang baik. Tapi itu bukan masalah penting. Sekarang transportasi sangat maju. Pergi dan datang sangat nyaman. Kalian juga mudah untuk bertemu. Tidak perlu memikirkan hal-hal kecil seperti ini. Bagi orang lain, ini semua adalah hal kecil. Namun di mata Liu Ruyan, Yao Tingchuan menetap di Munich. Berarti dia benar-benar terbang keluar dari dunianya. Keluarga Liu. Semua industri berada di dalam negeri. Amerika Serikat dan Inggris masih memiliki sedikit produksi. Untuk memudahkan perawatan. Yao Tingchuan. Jerman benar-benar tidak berdaya. Eropa tidak senyaman di dalam negeri. Dia tidak bisa membawanya secara langsung karena perasaan dan ikan mas. Yao Tingchuan kembali ke negara itu. Apalagi dia sama sekali tidak mau kembali bersamanya. Untuk sesaat, suasana hati Liu Ruyan jatuh ke titik terendah. Tidak punya tenaga lagi untuk berbicara. Profesor juga merasakan kelelahannya. Menutup telepon. Sebelum telepon ditutup, Profesor bertanya lagi. Kamu terbang ke sini untuk Xiao Chuan. Tidak ingin bertemu dengannya? Setelah hening beberapa saat, Liu Ruyan baru memberikan jawaban. Kirimkan nomor barunya kepada saya. Tunggu saya selesai, saya akan menghubunginya secara pribadi. Setelah mengirimkan nomornya, Profesor Ruan mengucapkan selamat tinggal dengan sopan. Pada malam pertama di Munich, aku tidur dengan nyenyak. Ketika aku bangun, hari sudah pukul 12 siang. Aku meregangkan tubuh. Menguap dengan puas. Terdengar ketukan di pintu. Kakak, apakah kamu sudah bangun? Ibu membuat ayam goreng. Cepat coba. Aku menjawab. Bergegas membuka pintu. Begitu pintu terbuka, gadis kecil tetangga datang dengan membawa ayam goreng di depan wajahku, menatapku dengan penuh harapan. Aku ingin menggodanya. Sengaja mengerutkan kening. Setelah mengunyah, wajah gadis kecil itu ikut mengerut. Melihat itu, aku tertawa dalam hati. Langsung memeluknya. Dengan nada kagum. Ayam goreng ini enak sekali. Ini ayam goreng terbaik yang pernah kumakan. Gadis kecil itu langsung tersenyum lebar. Kakak, kakak. Apakah kamu ada acara sore ini? Jika tidak, bisakah kamu menemaniku jalan-jalan dengan anjing? Aku menyetujui permintaan kecil seperti ini tanpa berpikir panjang. Akibatnya, begitu selesai makan siang, gadis kecil itu menarikku keluar sambil menuntun anjingnya. Kebetulan aku sedang tidak ada kegiatan. Aku juga ingin jalan-jalan. Jadi aku setuju. Setelah jalan-jalan selama lebih dari setengah jam, gadis kecil itu agak lelah. Sambil menarik anjingnya, dia langsung duduk di batu di tepi kolam. Aku takut dia jatuh. Jadi aku berinisiatif mengambil tali kekang. Jalan kecil di tepi batu itu sangat sempit. Aku baru saja membungkuk.
Seekor Golden Retriever melesat ke arahku. Aku terkejut, dan tanpa sengaja jatuh ke dalam kolam. Kolam itu sangat dalam. Aku tidak bisa berenang. Meronta-ronta hebat di dalam air. Gadis kecil di atas batu melihat adegan ini dan langsung menangis dengan panik. Menjulurkan setengah badannya ingin menarikku ke atas. Tepat ketika anjing itu juga ingin masuk ke kolam untuk menyelamatkanku. Sesosok tubuh berlari turun dari samping. Pertama-tama memeluk gadis kecil itu ke tempat yang aman. Kemudian langsung terjun ke dalam air untuk menyelamatkan orang. Air danau yang dingin dan menusuk itu masuk ke tenggorokan. Merebut ruang oksigen. Kesadaranku semakin redup. Tepat ketika aku hampir benar-benar pingsan. Sudut mataku melihat sesosok tubuh. Sedang berenang ke arahku. Naluri bertahan hidup. Langsung menstimulasi diriku. Aku mengulurkan tanganku ke arah orang itu sedetik kemudian. Aku dipeluk erat oleh orang itu. Seolah ingin diremas ke dalam sumsum tulang. Air masuk ke mataku. Pemandangan di depan mataku menjadi sangat kabur. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Siapa yang menyelamatkanku? Tetapi setelah mendengar suara gadis kecil itu, hatiku akhirnya tenang. Memuntahkan semua air dari paru-paruku. Aku menopang tanah ingin duduk tegak. Orang di depanku langsung memelukku. Pelukan yang datang tiba-tiba itu mengejutkanku. Suara serak itu terdengar panik. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku tidak apa-apa sekarang. Bisakah kau melepaskanku? Semakin aku sopan. Liu Ruyan. Semakin berat suasana hatinya. Nadanya terdengar marah. Bisakah kau mengurangi masalah kecilmu? Apakah masalahku kurang? Suara familiar ini membuatku langsung tertegun. Aku mengucek mataku. Akhirnya aku melihat dengan jelas orang di depanku. Tanpa sadar aku memanggilnya. Guru Liu sekarang mendengar panggilan ini dari mulutku, Liu Ruyan. Hanya merasa seluruh tubuhnya tidak nyaman. Kamu bukan lagi muridku, jangan panggil aku guru di kemudian hari. Dari nadanya, aku menilai dia pasti marah. Tapi aku masih tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba mengatakan kalimat seperti itu. Kecuali saat aku berumur 18 tahun dan memberontak. Karena aku menyatakan cinta padanya dan ditolak. Aku sedikit marah dan langsung memanggil namanya beberapa kali. Aku selalu memanggilnya guru. Aku tidak mengerti. Dan aku takut dia sedang membicarakan hal ini. Aku tidak berani bertindak gegabah lagi. Guru Liu. Lepaskan aku. Mendengar aku masih memanggilnya seperti itu, wajah Liu Ruyan langsung muram. Aku katakan sekali lagi. Jangan panggil aku guru. Gadis kecil di samping melihat aku sudah bangun. Tangisannya langsung berhenti. Menyela? Tidak memanggil guru. Lalu memanggil apa? Satu besar dan satu kecil bersama-sama menatap Liu Ruyan. Liu Ruyan hanya merasa seperti tusukan buta di punggung. Dia melepaskanku dengan nada yang sangat dingin. Panggil namaku Liu Ruyan, Liu Ruyan. Gadis kecil itu mengikutiku mengulanginya sekali. Kemudian dengan wajah polos menatap kakakku, siapa Liu Ruyan? Aku mengeringkan air di tanganku. Menggandeng tangan kecilnya. Itu orang yang adalah kakak, aku memanggilnya Guru Liu. Kamu juga bisa memanggilnya Guru Liu. Ling Lin mendengar ini, menampilkan senyum cerah kepada Liu Ruyan. Guru Liu, Liu Ruyan mengangguk. Dia menoleh menatapku dengan nada tegas yang tidak bisa ditolak, ikut aku. Aku menundukkan mata. Tidak ada gerakan sama sekali, tidak. Aku ingin membawanya dan anjing itu pulang. Penolakan tanpa suara ini membuat hati Liu Ruyan dipenuhi amarah. Aku menyelamatkanmu. Bajumu semua basah kuyup. Kamu hanya berpikir untuk pergi. Tidak membalas budi penyelamatan nyawa. Apakah ini yang aku ajarkan padamu? Hanya sehelai pakaian. Guru, kamu bukan tidak mampu membelinya. Mengapa mempersulitku untuk hal kecil ini? Singkatnya, langsung membuat Liu Ruyan tertawa. Aku tidak kekurangan uang. Juga tidak kekurangan 20 juta.
Pernahkah kamu berpikir, ini adalah Munich? Tempat yang sama sekali asing bagiku. Aku sama sekali tidak bisa menemukan jalan. Melihat dia begitu marah, secercah keterkejutan melintas di mataku. Aku juga baru saja datang belum lama ini. Aku tidak tahu jalan. Sebuah kalimat membuat Liu Ruyan terdiam. Saat aku sedang mencari alasan untuk pergi, telepon Liu Ruyan berdering. Dia mengeluarkannya dan melihatnya. Langsung menutup telepon. Di sudut mataku, aku melihat nama yang tertera di sana. Xie Chen. Baru kemudian aku teringat akan hal yang sangat penting. Saat aku hendak bertanya, nada dering berbunyi lagi. Liu Ruyan langsung mematikan telepon. Rangkaian tindakannya begitu lancar, membuatku langsung terpana. 2 menit kemudian, ponselku juga berdering. Menampilkan panggilan internasional, aku menekan tombol jawab. Dari telepon terdengar ledakan amarah. Raungan histeris. Yao Tingchuan. Kau bajingan. Kemana kau membawa Ruyan? Bagaimana kau tahu nomor ini? Liu Ruyan di samping mendengar perkataan Xie Chen. Dia mendengar setiap kata. Wajahnya langsung berubah. Dia langsung mengambil ponselku. Memasukkan orang itu ke daftar hitam. Lalu menelepon seorang sekretaris. Kau memberikan nomor Tingchuan kepada Xie Chen. Siapa yang mengizinkanmu bertindak sendiri? Besok pergi ke bagian personalia untuk mengambil surat pengunduran diri. Aku melambaikan tangan. Yomi sudah bersamamu selama 5 tahun. Mengapa kamu marah padanya karena masalah kecil seperti itu? Liu Ruyan tidak peduli padaku. Memohon untuk sekretaris? Malah terkejut dengan reaksiku terhadap Xie Chen. Karena dimarahi habis-habisan seperti ini. Aku sama sekali tidak emosional. Dia dengan seenaknya memberikan nomormu kepada Xie Chen. Bukankah seharusnya dia dipecat? Ini dalam beberapa bulan terakhir. Dalam hal-hal yang melibatkan Xie Chen. Satu-satunya saat Liu Ruyan memihakku. Aku sudah terbiasa. Dia sangat menyayangi Xie Chen. Karena itu aku sangat tidak terbiasa. Kebaikan hatinya yang tiba-tiba. Hanya memberikan nomor telepon. Sudahlah. Liu Ruyan menatapku dengan mantap. Tidak mengerti. Mengapa aku harus berdebat demi seorang sekretaris? Sudahlah. Kenapa aku menunduk dan kilasan melintas di benakku? Banyak gambar terbuang dalam hujan badai, berjalan kaki yang panjang, pecahan kaca yang menimpaku, naskah curian. Bukankah ini lebih serius daripada memberikan nomor telepon? Pada akhirnya, aku memilih untuk memaafkan semua kesalahan yang dia buat. Memaafkan prasangka yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Jadi, hanya sebuah nomor. Apa artinya? Kata-kata ini membebani hatiku. Akhirnya menjadi desahan. Aku tidak mengatakannya. Hanya tersenyum dan berkata kepadanya. Yomi tidak seharusnya dipecat. Entah kenapa. Liu Ruyan melihat keraguan di wajahku. Dia ingin mendengar aku mengucapkan kata-kata itu. Oleh karena itu dia mengulangi alasannya. Memberiku alasan untuk tidak memecatnya. Xie Chen adalah sekretaris tunanganmu. Sangat masuk akal untuk memberikan nomorku kepadanya. Jika dia tidak memberikan nomor itu kepada Xie Chen, kamu tidak akan dimarahi. Mendengar kalimat ini dari mulut Liu Ruyan, dia tidak bisa menahan tawa. Bukan Yomi yang memarahi. Mengapa kamu menyalahkan semua kesalahan pada pekerja ini? Bukankah dia tidak bersalah? Bukankah seharusnya kamu mengejar Xie Chen? Satu kalimat menyadarkan Liu Ruyan. Dia mengembalikan ponselnya padaku. Dengan nada pasti. Kau tidak menyukai Xie Chen. Karena dia adalah tunanganku. Aku mengangkat kepalaku. Dan menatapnya dengan tenang. Tidak. Aku tidak suka. Dia juga tidak menyukainya. Kami hanya saling membenci saja. Mendengar apa yang aku katakan, Liu Ruyan tiba-tiba merasakan secercah harapan di hatinya. Dia menyalahartikan kalimat itu sebagai keberatan. Aku keberatan dengan identitas Xie Chen, keberatan dia adalah tunangannya.
Selama masih ada sedikit keberatan. Dia merasa semuanya belum terlambat untuk diperbaiki. Di bawah dorongan harapan. Dia hendak mengakui segalanya. Tapi aku melanjutkan perkataanku sendiri. Tapi ketidaksukaan ini sebenarnya tidak terlalu penting. Bagaimanapun, orang yang akan menghabiskan sisa hidupnya bersamanya adalah kamu. Aku dan dia tidak akan pernah bertemu lagi di kehidupan ini. Jadi suka atau tidak penting. Setiap kata seperti pisau tumpul. Mengiris hati Liu Ruyan. Menyakitinya hingga berdarah. Bahkan napasnya pun terasa berat. Matanya dipenuhi kesedihan yang tak berujung. Suaranya samar-samar membawa keengganan. Lalu bagaimana denganku? Kau juga tidak ingin bertemu lagi denganku? Benarkah? Aku tersenyum tipis. Kenapa tidak? Kalimat sebelumnya, seperti suntikan penghilang rasa sakit. Kalimat berikutnya langsung menyuntikkan racun ke dalamnya. Aku berterima kasih padamu. Ucapan salam yang seharusnya ada saat hari raya dan liburan. Aku tidak akan melupakan salamku, Guru Liu. Aku menatapnya dengan saksama dari atas ke bawah berulang kali. Harus diakui. Di bawah rendaman waktu. Dia memang memiliki pesona wanita dewasa. Semuanya pas. Dia adalah seorang wanita. Waktu yang paling memiliki pesona dewasa. Karena orang tuaku meninggal. Aku tidak memiliki bimbingan dan arahan dari orang yang lebih tua di sekitarku. Wajar jika aku salah jalan untuk sementara waktu. Tapi alasan ini tidak berlaku untuk Liu Ruyan. Karena dia sudah melewati usia 30 tahun. Saat mengatakan ini, aku sangat tenang. Tidak peduli bagaimana Liu Ruyan mengamati dan menatap. Tidak terlihat sedikit pun perhatian atau rasa suka padaku. Sudah sepenuhnya. Benar-benar menganggapnya sebagai seorang guru yang dihormati, kesimpulan ini. Seperti angin topan. Langsung memadamkan harapan kecil di hatinya. Sampai menyaksikan fakta ini dengan mata kepala sendiri. Baru kemudian meledak keluar dari tubuhnya. Semacam keinginan untuk menerobos berbagai rintangan dan hambatan. Mengabaikan pandangan duniawi. Langsung menghadapi keinginan di dalam hati. Dulu, hal-hal yang tertekan jauh di dalam hati. Mendidih, keinginan yang membara. Pada saat ini berubah menjadi badai. Menyapu dan mengamuk. Benar-benar membutakan pikirannya. Dia memegang tanganku. Kita hanya hubungan guru dan murid. Kau sama sekali bukan muridku. Itu semua yang kau katakan. Kau lupa? Tentu saja aku ingat. Saat mengingat keras kepala di masa lalu. Aku tidak merasa menyesal. Aku juga tidak merasa malu. Hanya merasa sedikit bodoh dan sedikit naif. Aku tidak menyangkalnya. Hanya menjawabnya dengan kata-katanya di masa lalu. Saat itu aku baru dewasa dan tidak bisa membedakan apa itu cinta. Apa itu hubungan guru dan murid. Mengatakan kata-kata yang sangat tidak tahu malu ini. Bisa dimaafkan. Tapi guru, kau sudah 35 tahun ini. Apa kau masih tidak bisa membedakannya? Kalimat ini membuat Liu Ruyan terdiam. Di matanya pertama-tama terlihat sedikit kebingungan. Kemudian senyum penuh mencela diri sendiri. Apa yang kukatakan adalah fakta. Dia tidak bisa menyangkal satu kalimat pun. Orang yang mendorongku menjauh dengan tangannya sendiri menyesal. Orang yang ingin aku kembali juga dia. Dia jelas 10 tahun lebih tua dariku. Tapi bahkan tidak sekuat diriku yang berusia 18 tahun dalam keteguhan cinta. Keteguhan dalam memutuskan. Dia masih berpikir aku tidak senang karena urusan Xie Chen. Jika dulu aku akan benar-benar mendengarkan perkataannya. Tapi sekarang aku tidak tertarik lagi mendengarkannya. Ekspresiku tenang. Perlahan menarik kembali. Tanganku sendiri dan berdiri. Berbalik. Guru. Aku pulang. Kau juga pulanglah. Baru saja melangkah keluar pintu. Sebuah pertanyaan tertekan dan rendah terdengar dari belakang. Jadi kau tidak akan pulang bersamaku? Benarkah? Langkahku terhenti sejenak. Suaraku ringan. Dengan kecepatan bicara yang tenang.
Kembalilah. Guru, apa kau lupa? Hari ini adalah hari pernikahanmu. Kakek guru masih menunggumu. Selamat menikah. Selesai berbicara, aku mendorong pintu terbuka. Selangkah demi selangkah berjalan keluar dengan mantap. Suara mangkuk kaca pecah terdengar dari dalam ruangan. Tapi aku tidak berhenti sama sekali. Lonceng angin berdering. Suara serak terdengar dari belakang. Ting Chuan, apakah kau benar-benar tidak menginginkan guru lagi? Sambil terus berjalan maju, aku melambai pada guru. Kau sangat baik padaku. Aku yang tidak mengerti. Aku tahu kau menginginkan yang terbaik untukku. Selalu ingin membawaku ke jalan yang benar. Sekarang aku berjalan di jalan yang benar. Dan kau juga akan menikah. Aku baru mengerti. Aku dan kau hanya bisa memiliki hubungan keluarga. Guru, sampai di sini saja. Ting Chuan. Air mata mengalir di pipiku. Menggigit bibirku. Namun nadaku sangat tulus. Guru, kembalilah. Kali ini aku janji aku hanya akan menganggapmu sebagai lau 11 di masa depan. Dan tidak akan punya pikiran lain lagi. Setelah Yao Ting Chuan pergi, Liu Ruyan sendirian di kedai kopi sampai gelap. Hingga pelayan datang untuk membereskan barang-barang. Dengan hormat berkata, mereka akan tutup. Barulah dia mengganti semua barang yang rusak. Dengan linglung bangkit. Meninggalkan malam yang gelap gulita. Lampu jalan menyala di mana-mana. Begitu membuka ponselnya, ada lebih dari 100 panggilan tak terjawab. Dan banyak pesan yang belum dibaca. Dari teman-teman. Dari teman-teman. Dari pengiring pengantin. Benar. Hari ini adalah hari pernikahannya. Dia lupa. Tapi pentingkah mengingatnya atau tidak? Pernikahan ini memang palsu. Dia melakukannya untuk mengakhiri angan-angan Yao Ting Chuan padanya. Dia bekerja sama dengan Xie Chen untuk membuat sandiwara. Apa yang dia inginkan dengan mudah didapatkan, pernikahan ini tidak perlu ada. Memikirkan selama beberapa bulan ini. Menahan melihat kemesraan Xie Chen dan dirinya. Liu Ruyan merasa dirinya sangat konyol. Tapi sambil tertawa hatinya malah diliputi kesakitan dan penyesalan. Air mata deras mengalir. Tanpa suara menetes di tanah asing ini. Dering yang menusuk telinga berbunyi tidak tepat waktu. Melihat nomor di atasnya, dia terdiam beberapa saat. Lalu mengangkatnya, bajingan. Hari ini adalah pernikahanmu dan Xiao Chen. Acara penting dengan tamu yang berkumpul. Beraninya kau mempermainkannya. Dimanapun kau berada. Sekarang juga segera. Kembali. Raungan marah Tuan Liu hampir menusuk gendang telinga Liu Ruyan. Tapi hatinya sudah mati rasa. Tidak bergerak. Dengan singkat mengucapkan kalimat. Yang semakin membuat Tuan Liu marah. Tidak bisa kembali, tidak jadi menikah. Kau bilang tidak jadi menikah, kau sudah sebesar ini. Tahun ini 35. Sudah termasuk ibu hamil berisiko tinggi. Jika kamu tidak menikah, apakah kamu masih akan punya anak? Kamu selalu menundanya di tahun-tahun sebelumnya. Kami tidak mendesakmu. Sekarang semuanya sudah siap. Kamu tidak menikah? Apakah kamu pantas untuk Xiao Chen? Apakah kamu pantas untuk semua kerabat dan teman yang hadir? Apakah kamu pantas untuk keluarga Xie yang telah lama khawatir? Menghadapi amarah ayahnya yang bergejolak. Mata Liu Ruyan dipenuhi dengan kesunyian yang mematikan. Mengabaikannya. Makian di telepon masih terus berlanjut. Dia tidak menutup telepon. Juga tidak ingin mendengarkan. Jadi dia mengecilkan volumenya seminimal mungkin. Dan memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian dia menghentikan sebuah mobil di pinggir jalan. Melaporkan alamat rumah Yao Ting Chuan. Liu Ruyan telah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Situasi sepenuhnya tergantung pada hatinya. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Dia ingin bertemu dengan anak laki-lakinya. Karena hanya di sisinya. Dia memiliki keberanian untuk melepaskan identitas keluarga Liu.
Dia bisa dengan bebas dan nyaman menjadi dirinya sendiri. Telepon Liu Ruyan. Ketika menelepon, aku hendak tidur. Ting Chuan, aku di luar rumahmu. Keluarlah. Mari kita bicara baik-baik. Singkatnya, panggilan telepon berakhir. Aku membuka jendela dan berdiri di lantai 2. Menatap wanita di bawah lampu jalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya menatapnya dengan mantap, dia mendongak dan berkata, Ting Chuan, bisakah kamu berbicara denganku? Guru, hari ini adalah hari pernikahanmu yang bahagia. Kamu seharusnya tidak berada di sini. Kamu harus kembali untuk menghadiri pernikahan. Aku berkata. Nada kalimat ini sangat tenang. Tetapi membangkitkan gelombang dahsyat di hati Liu Ruyan. Ekspresi Liu Ruyan berubah. Pernikahan dibatalkan. Aku menatap wanita di bawah dengan serius. Seharusnya membuka mulut untuk berbicara. Tetapi seolah-olah melihat sesuatu di sudut mulutnya. Membangkitkan kebingungan. Guru, keluarga Anda datang mencari Anda. Kembalilah. Liu Ruyan ingin berbicara. You Rucuan sudah menutup jendela Ruyan. Berapa lama lagi kamu akan tinggal di sini? Orang itu berbicara dengan nada tegas. Liu Ruyan tidak menoleh. Adik laki-lakinya berteriak. Kakak Ruyan. Ketika seorang anak melakukan sesuatu yang bodoh di usia muda. Sekarang dia telah memperbaikinya. Anda seharusnya bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Memanggilmu guru. Anda harus mencintainya seperti Anda mencintai adik laki-laki Anda sendiri. Daripada memiliki pikiran di luar etika. Anda harus kembali menikah. Ibu dan ayah masih menunggumu. Wajah Liu Ruyan menjadi semakin pucat dengan setiap teguran dari Liu Ruchen. Sampai akhirnya kehilangan semua warna. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani lagi menatap mata yang setajam pedang itu. Tetapi mulutnya masih terus berdebat dengannya. Dia bukan adik laki-lakiku. Bukan adik laki-laki kandung. Tetapi Anda melihatnya tumbuh dewasa. Bagaimana Anda bisa begitu bingung? Orang tuanya ada di surga. Jika mereka tahu pikiran buruk Anda, betapa khawatirnya mereka di bawah sana. Setiap kata seperti guntur. Meledak di telinga Liu Ruyan. Seluruh tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Wajahnya penuh dengan kebingungan dan keputusasaan. Dadanya seperti terhalang oleh batu besar. Tidak bisa bernapas. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Nadanya penuh dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Aku tahu segalanya. Tetapi aku tidak bisa mengendalikan rasa sakit selama bertahun-tahun ini. Aku hanya ingin menghabiskan hidupku. Aku tahu itu salah. Jadi aku mencari seseorang untuk dinikahi. Hanya untuk menghentikannya. Pikiran ini hanya agar dia tetap berada di sisiku dengan jujur. Selama dia tetap berada di sisiku. Bahkan jika aku menjadi guru Liu seumur hidup. Aku rela. Tetapi dia tetap pergi. Meninggalkanku. Dia berusia 25 tahun ini. Kami sudah bersama selama 12 tahun. Dia sudah menjadi bagian dari hidupku. Menjadi tulang di tubuhku. Tanpa dia, apa gunanya aku hidup? Dia meneteskan air mata. Mengatakan semua rahasia hati yang tidak pernah diketahui siapapun. Setiap kata mengandung darah dan air mata Liu Shichen. Tidak pernah melihat Liu Ruyan yang begitu rapuh. Dalam hatinya, dia adalah orang yang tidak peduli apapun yang terjadi. Tetap tenang dalam situasi apapun. Tenang. Dapat diandalkan. Dewasa sebelum waktunya. Tapi dia lupa bahwa tidak peduli seberapa matang mentalitasnya. Dia hanyalah seorang pemuda berusia awal 30-an. Akan ada nafsu dan cinta. Hingga hari ini, Liu Shichen harus mengakui bahwa dia menyebabkan situasi hari ini. Mereka memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari. Dia sangat menyesal. Karena dulu tidak menolak membiarkan Liu Ruyan membesarkan sendiri. You Ting Chuan. Kesalahan besar. Sudah terjadi dan penyesalan tidak ada artinya. Sekarang,
Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menebus semua kesalahan ini. Liu Shichen menekan pedang Liu Ruyan, ayo pulang. Setelah kembali ke Tiongkok, Liu Ruyan bertindak tegas. Membatalkan pertunangan. Segera, berita bahwa Tuan Muda Xie dicampakkan oleh Liu Ruyan menyebar ke seluruh negeri. Liu Ruyan duduk di rumah, melihat barang-barang yang dibeli kembali oleh pengasuh dengan harga tinggi. Matanya menunjukkan emosi sedih. Malam itu, Liu Shichen memintanya berjanji untuk menyimpan niatnya terhadap Yao Tingchuan di dalam hati. Tidak mengungkapkan sedikit pun kepada siapapun seumur hidup ini. Dia juga berjanji untuk berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan Yao Tingchuan. Jika harus bertemu, itu hanya bisa sebagai guru. Sisa hidup begitu panjang. Dia tidak bisa lagi bertemu dengannya setiap hari seperti dulu. Sekarang yang tersisa untuknya untuk dikenang hanyalah tumpukan barang lama ini. Setelah mengeluarkan semua barang, pengasuh bertanya dengan suara pelan, "Nona, apakah Tuan Muda akan segera kembali? Kalau begitu, aku akan meminta seseorang untuk memasukkan semua barang ini ke dalam kamar." Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Pengasuh masih ingin bertanya lagi. Sekretaris yang sangat pandai membaca situasi menariknya keluar pintu. Kamar itu langsung menjadi sunyi. Liu Ruyan membungkuk. Mengambil sebuah vas bunga. Menggunakan lengan bajunya untuk menyeka debu di atasnya. Kemudian membawanya kembali ke kamar tidur. Dia meletakkan vas itu di rak buku. Di lantai 2 sepanjang hari. Selain mengembalikan barang-barang yang semula berada di kamar tidur ini ke tempat asalnya, dia tidak melakukan apapun. Malam harinya, dia melihat sekeliling tata letak ruangan. Berusaha mencari dalam ingatannya. Apa yang masih kurang? Apa yang kurang? Sebenarnya tidak ada yang kurang. Bagaimanapun, harta karun yang dia cintai dan anggap berharga tidak akan pernah kembali lagi. Tidak akan pernah kembali selamanya. Sejak Yao Tingchuan pergi belajar ke luar negeri, Liu Ruyan juga tidak bersemangat. Mengambil cuti setengah bulan. Tetapi terus berbaring di kamar tidur. Bahkan tidak keluar pintu dan setelah pembatalan pernikahan Xieru. Tuan Liu sangat marah hingga tekanan darahnya naik dan meminta sekretaris untuk membawanya kembali ke rumah tua. Untuk bertanya dengan jelas bahwa dia lebih baik menyinggung bos besar daripada menyinggung atasan. Sekretaris memeras otak mencari banyak alasan untuk menipu. Akhirnya berhasil membuat tuan tua marah. Dia harus membawanya kembali dalam 1 hari. Kalau tidak, dia akan dipecat. Dia hanya bisa mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu kamar tidur Liu Ruyan. Mungkin karena sudah lama beristirahat. Suasana hatinya jauh lebih baik. Dia berganti pakaian dan kembali ke rumah tua. Percakapan ini berlangsung selama 10 jam. Ketika Liu Ruyan keluar lagi, hari sudah gelap. Ekspresinya sangat tenang. Sekretaris tidak bisa membedakan apakah suasana hatinya baik atau buruk dari wajahnya. Hanya bisa dengan rajin membuka pintu mobil. Namun, dia berjongkok di tempat dan mendongak ke kejauhan. Menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat aneh. Apakah orang yang berpisah akan bertemu lagi? Otak Sekretaris Yao berputar dengan cepat. Mencoba menjawabnya, mungkin saja mereka akan bertemu. Liu Ruyan segera menunduk menatapnya. Pasti bisa bertemu dengan hasil karyanya yang sangat banyak. Dia hendak mencari alasan untuk menjatuhkan Yao Mi. Sebuah tiket pesawat tujuan tertulis Munich. Ekspresi kompleks di wajahnya. Apa maksudnya? Meskipun dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tapi alasannya datang begitu saja. Besok, Universitas Teknik Munich akan mengadakan upacara pembukaan mahasiswa baru. Saya pribadi berpikir bahwa Anda sebagai satu-satunya kerabatnya. Jadi saya mengambil inisiatif untuk membeli tiket dulu. Jika Anda tidak punya waktu, saya akan membatalkannya. Sudah mengangkat kakinya dan naik mobil menuju bandara. Setelah upacara pembukaan, saya berbalik dan kembali ke akademi. Baru saja sampai di pintu auditorium. Ketika saya mendongak, saya menabrak sepasang mata yang familiar.
Tidak tahu kenapa. Benar-benar menyerah. Setelah itu, selalu ada perasaan bersalah. Sama seperti ketika aku diam-diam memberikan korek api ayahku kepada teman sekelas. Mungkinkah ini wibawa dari orang yang lebih tua? Saya juga tidak bisa berpura-pura. Hanya bisa dengan berani maju dan menyapa. Kenapa kamu datang? Tapi dia dengan paksa menekan gelombang hatinya yang meluap. Mari kita lihat bagaimana Anda beradaptasi. Saya diam-diam mengangguk. Tidak berbicara lagi. Dua orang itu terdiam dan perlahan memasuki sekolah. Saat hening ini membuat Liu Ruyan dengan santai mencari topik pembicaraan. Bagaimana cara belajar manufaktur mekanik? Bukankah kamu ingin menjadi seorang desainer? Kenapa tidak melanjutkannya? Ekspresiku membeku. Dengan susah payah memaksakan senyum. Diblokir dari daftar hitam industri. Coba arah lain, Liu Ruyan. Baru teringat akan insiden plagiarisme itu. Rasa bersalah membanjir seperti air pasang. Dadanya terasa sesak. Tidak bisa bernapas sama sekali. Setelah beberapa menit terdiam, baru dia memberanikan diri untuk mengatakan kalimat itu. Maaf. Sayangnya permintaan maaf ini datang terlambat, terlalu terlambat. Aku tidak membutuhkannya lagi. Bagaimanapun, itu adalah belasan tahun budi pekerti. Aku tidak bisa menyalahkannya. Hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Aku baik-baik saja sekarang. Benarkah semua sudah berlalu? Liu Ruyan tahu. Bahkan jika dia mengklarifikasi fakta sekarang, itu tidak akan pernah menghilangkan kotoran yang dilemparkan padaku. Bisa dibersihkan. Tetapi kerusakan yang ditimbulkannya padaku akan seperti retakan pada cermin pecah. Tidak akan pernah bisa dihilangkan. Semua kegembiraan yang muncul karena melihat Yao Tingchuan. Pada saat ini semuanya digantikan oleh rasa bersalah dan penyesalan. Bahkan langit biru yang cerah di depan matanya menjadi tempat eksekusi yang mengejarnya. Dia tidak punya muka. Mencuri kesenangan sesaat ini. Hanya bisa terburu-buru mencari alasan. Untuk meninggalkanku. Memanggilnya, dia membawa hati yang kusut seperti benang kusut. Berbalik, melihat mataku yang tenang. Aku memegang buku. Dengan nada tulus dan jujur. Guru, pada hari kamu tidur di kamarku. Benar-benar kamu yang mabuk dan masuk sendiri. Bukan aku yang merayu Liu Ruyan. Tidak menyangka aku masih mengingat kejadian ini. Juga tidak menyangka aku akan mencoba menjelaskan kebenaran dengan begitu serius. Tidak ada yang lebih tahu darinya. Hihen ingin mengatakan semuanya tanpa menghiraukan apapun. Tapi Li Zi mengatakan kepadanya bisa. Dia berjanji pada kakaknya untuk menyimpan rahasia. Dia memikul masa depan seluruh keluarga Liu. Dia tidak bisa menempatkan Yao Tingchuan di atas api. Yao Tingchuan masih muda. Masih ada masa depan yang tak terukur. Dia tidak bisa dengan egois menghancurkan hidupnya. Membiarkan Yao Tingchuan setelah kehilangan identitasnya sebagai desainer. Sekali lagi jatuh ke dalam pusaran opini publik. Semuanya adalah alasan yang bisa mengikatnya. Jadi dia menutup matanya yang berlinang air mata. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman yang entah apa emosinya. Aku ingat. Hari itu aku mabuk. Tidak ada hubungannya denganmu. Maaf. Tingchuan mendengar masa depannya. Beban terakhir di hatiku. Juga melepaskan senyum cerah di wajahku. Mengangkat tanganku dan melambai padanya. Semoga perjalananmu menyenangkan. Sampai jumpa. Guru Liu. Liu Ruyan mengangguk ringan. Tidak membalas saya. Melihat saya perlahan berjalan ke perpustakaan. Menuju masa depan saya, punggung saya. Menghilang di tikungan. Setetes air mata. Tiba-tiba jatuh. Jatuh di ubin lantai di sudut dinding. Kurang dari 1 detik menghilang. Tidak ada jejak lagi. Ketika Liu Ruyan berbalik, dia memakai lagi topeng pewaris cerita. Naik.
Sebelum pesawat, dia menginstruksikan satu hal. Sekretarisku segera melakukannya. Ungkap semua bukti plagiarisme Xie Chen. Dan skandal plagiarisme yang terungkap. Xie Chen tertangkap basah. Dia masih mempersiapkan siaran pers dan menghubungi koneksi. Bukti yang terus mengalir dari sana. Menghancurkan masalah ini hingga tidak mungkin dipulihkan. Nama Xie Chen dengan demikian dipakukan di pilar rasa malu oleh seluruh lingkaran mode dan menjadi berita utama. Yang pertama adalah kasus plagiarisme desainer pendatang baru Yao Tingchuan yang heboh saat itu. Tunangan Xie Chen, Presiden Story Group, Liu Ruyan, secara pribadi muncul untuk menghancurkan Xie Chen karena menjiplak Yao Tingchuan dan mencuri draftnya. Untuk sementara waktu, itu menjadi semakin gaduh. Para penonton akhirnya memecahkan misteri putusnya hubungan mereka berdua. Ternyata CEO Liu putus dengannya karena ketahuan menjiplak. Aku kira pihak wanitalah yang berubah pikiran. Salah menyalahkan CEO Liu. Yang paling menyedihkan dalam semua ini adalah Yoyo. Begitu banyak orang memarahinya sehingga dia bahkan tidak bisa menjelaskan apapun. Yao Tingchuan adalah adik seperguruanku. Aku bisa bersaksi. Draft desain awal itu dia gambar dengan tangannya sendiri. Yao Tingchuan sekarang belajar di Jerman. Konon katanya program S2 dan S3 sekaligus, semoga Yoyo sukses selalu di masa depan. Xie Chen melihat rasa kasihan di kolom komentar untuk Yao Tingchuan. Dan melihat pengingat komentar yang tidak senonoh yang tumbuh dengan cepat. Kebenciannya memutar seluruh wajahnya mengeluarkan skandal yang begitu besar. Keluarga Xie tidak bisa menutupinya. Dalam semalam, Xie Chen jatuh dari seorang desainer yang tinggi dan berkuasa ke dalam lumpur. Diinjak-injak hingga wajahnya tidak bisa dikenali. Bagaimanapun caranya dia tidak bisa menerima akhir ini. Hanya bisa melampiaskan semua amarahnya pada dalang di balik semua ini, Liu Ruyan. Xie Chen yang benar-benar kehilangan akal sehatnya mengemudi ke rumah keluarga Liu. Mengintai siang dan malam. Bertahan hingga tengah malam di bawah lampu Xie, mengintai orang yang dikenalnya. Dia mengambil asam sulfat dan menyiramkannya ke wajah Liu Ruyan. Setelah beberapa bulan perawatan, Liu Ruyan sudah terbiasa dengan satu mata. Tidak perlu orang merawatnya setelah menyelesaikan perawatan perbaikan laser. Kembali ke rumah. Setelah mandi, dahi berkilau lapisan tipis keringat. Menatap foto di meja dengan tatapan kosong. Di dalam foto, Liu Ruyan berusia 23 tahun memegang payung. Wajahnya penuh senyum. Menatap bocah lelaki berusia 13 tahun. Memeluk kucing liar dan berlari di bawah terik matahari. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih mengingat semua detailnya. Tidak lama kemudian, pengasuh membawa sup dan masuk. Dia baru saja akan membalas ketika ponsel berdering. Begitu dibuka, layar penuh dengan jimat berjatuhan. Berkat yang entah dari mana asalnya. Teks promosi. Terakhir, ada satu kalimat. Selamat tahun baru, Guru Liu. Senyum akhirnya muncul di bibir Liu Ruyan. Sambil tersenyum membalas. Masih kalimat yang sama, selamat merayakan. Ingat untuk menjaga dirimu baik-baik. Jangan membuatku khawatir. Pengasuh di samping merasa sedikit sedih. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona sudah lama tidak bertemu tuan muda. Mengapa tidak memintanya kembali untuk bertemu? Liu Ruyan meliriknya. Tidak berkata apa-apa. Pengasuh menghela nafas. Ruangan kembali sunyi. Jelas sangat merindukan. Mengapa tidak bertemu lagi? Karena dia cacat dan wajahnya rusak. Dan mengapa hal ini harus membuat orang yang jauh di sana tahu dan menambah kekhawatiran? Dia berdiri di balkon, meraba wajahnya yang tidak rata.
melihat keluar jendela yang gemerlap. Dan senyum di mata kembang api yang meriah perlahan menghilang. Bahkan jika keluarga Liu kaya. Saat ini, Yi Mei masih belum bisa memperbaiki kulit yang korosi akibat asam sulfat. Lagi pula, dia juga cacat kembang api. Dingin Liu Ruyan. Air mata jatuh tanpa suara. Lampu jalan tanpa samar-samar. Terdengar tawa bahagia keluarga dari kejauhan. Dia menutup matanya dengan perasaan kehilangan. Hanya mengalir satu kalimat. Berbisik pelan. Tahun baru lagi. Hei Chuan.